Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang buat teman-teman yang udah join di segmen dibacain pada malam hari ini. Segmen dibacain adalah tempat kamu berbagi cerita dan cerita kamu akan dibacakan untuk menginspirasi banyak orang. Oke teman-teman, kembali lagi di segmen dibacain setiap Rabu malam gitu ya. Buat teman-teman yang udah pernah join, saya rasa sih udah nggak asing lagi gitu ya dengan segmen dibacain pada malam hari ini. Ya, pada malam hari ini kita kembali lagi teman-teman di segmen ini dan kita bakal ngebacain beberapa cerita yang udah teman-teman tulis, baik teman-teman yang join ataupun teman-teman yang belum berkesempatan join, tapi insya Allah nanti rekamannya bisa ditonton dan teman-teman yang udah nulisin bisa ngelihatnya gitu ya. Apakah tulisnya itu dibacain pada malam hari ini atau mungkin malam selanjutnya gitu ya. Pekan selanjutnya gitu ya. Baik teman-teman, gimana kabarnya dulu? Saya sapa dulu teman-teman yang udah join ya. Gimana kabarnya teman-teman? Mbak Najwa, Mbak Ovi, Mbak Clara, Mbak Hati, Mbak Siva, gimana kabarnya? Hari ini gimana? Kecewa, senang, bahagia, capek atau gimana nih? Coba-coba. Gimana keadaannya teman-teman? Hari ini gimana? Saya nggak tahu teman-teman tuh dalam keadaan gimana hari ini. Wah, alhamdulillah baik. Oke. Yang lain gimana nih? Coba-coba. Gak apa, kita santai aja teman-teman karena segmen ini dibuat buat teman-teman tuh lebih nyaman, lebih enjoy gitu ya. Sambil menyimak, sambil mendengarkan apa yang nanti bakal kita bahas dan teman-teman tuh bisa sambil mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya gitu ya. Dari cerita-cerita yang udah kita bacain nantinya. Alhamdulillah capek tapi tetap semangat karena ada. Oke, baik Kak, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Saya rasa teman-teman semua dalam keadaan terima kasih, terima kasih. Saya menunggu pertanyaan itu ya. Alhamdulillah saya baik juga teman-teman dan situasinya juga alhamdulillah nggak terlalu buruk gitu ya. Dan insya Allah saya rasa segmen dibacain pada malam hari ini bisa lebih enjoy dan lebih nyaman kita bacainnya gitu ya. Terima kasih buat Mbak Nazwa ya udah nanya ya. Karena pertanyaan gimana kabar kepada seseorang laki-laki gitu ya. Dalam konten-konten itu ya, itu ada pertanyaan yang langka gitu ya dari perempuan kepada laki-laki ya gitu ya. Oke, malam hari ini teman-teman, aku spoiler sedikit, ada 6 cerita teman-teman. Wah, banyak ya. Kalau pekan kemarin itu 5 dan nambah gitu ya. Karena teman-teman yang join itu kayaknya kekurangan gitu ya. Dengan cerita yang dimana banyak sekali pekan kemarin itu yang baru nulisin cerita dan belum sempat dibaca gitu ya. Dan pada malam hari ini mungkin cerita yang teman-teman tulis pekan kemarin bakal dibacain pada malam hari ini. Saya juga nggak tahu yang joininnya ada namanya yang nulisin atau gimana karena di sini nggak ada tahu siapa penulisnya gitu ya teman. Tapi cerita siapapun itu kita sama-sama belajar dari kisahnya, kita sama-sama ambil manfaat dari kisah-kisah yang bakal kita baca. Baru pertama join, wah, Mbak Nazwa ya, Mbak Nazwa baru pertama join. Jadi Mbak Najwa ini baru pertama join. Jadi Mbak Najwa di segmen dibaca ini kita itu dari Hike memberikan ruang untuk teman-teman tuh bercerita di situ, bertanya boleh, lebih tepatnya sih lebih ke bercerita gitu ya, bercerita tentang apapun di situ. Di sini buat Mbak Najwa udah gabung di grup gitu ya. Nah, di situ kami sediakan link, di situ teman-teman tuh bisa cerita apapun tentang teman-teman, tentang kehidupan teman-teman, baik percintaan, baik keluarga, baik permasalahan, baik keluh kesah teman-teman pun kami coba dengerin gitu ya di segmen dibacain ini. Dan teman-teman yang join ikut mendengar, ikut menyimak apa yang ditulis oleh teman-teman di Google Form itu ataupun link yang kami berikan itu. Dan di segmen ini kita bakal bahas cerita yang teman-teman tulis itu. Gitu ya. Jadi jangan capek. Ya, buat Mbak Nazwa, kalau seandainya mau nulisnya ceritanya, di grup saya rasa masih ada ya, masih di paling bawah gitu ya. Linknya masih terbuka teman-teman, dan link itu bakal dibuka setiap saat, kapanpun teman-teman pengen cerita, kapanpun teman-teman terasa, aduh kayaknya aku pengen perlu cerita gitu ya. Dan link itu senantiasa dibuka buat teman-teman. Gitu ya teman-teman. Wah, ini briefingnya agak panjang malam hari ini ya. Ya, tadi saya sudah spoiler sedikit terkait dengan cerita yang kita bakal bahas pada malam hari ini. Ada 6 cerita teman-teman. Nah, teman-teman tuh siap buat dengerin cerita yang bakal kita bahas pada malam hari ini. Sebelum mulai teman-teman, tadi saya sudah tanya teman-teman dalam keadaan baik-baik saja gitu ya, dalam keadaan sehat dan saya doakan buat teman-teman mungkin ada yang dalam kondisi lagi kurang enak badan, lagi kondisinya lagi kacau pikiran gitu ya.
Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberikan ketenangan oleh Allah untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan teman-teman gitu ya. Oke, sebelum mulai saya tanya teman-teman, gimana untuk segmen dibacain pada malam hari ini? Udah siap atau belum nih? Coba tulis di kolom komentar, siap Hyung untuk mulai bacain cerita pada malam hari ini. Coba, silakan. Kita bakal nggak bacain cerita pada malam hari. Karena agak banyak ya, jadi mungkin saya agak cepet gitu ya, briefingnya gitu. Siap banget Kak? Oke, yang lain gimana nih? Siap nggak? Untuk, wah, siap 1000. Apa? 1000 tuh 100.000 gitu ya. 1 juta ya, 1 juta. Oke, yang lain boleh tulis dulu di kolom komentar. Oh ya, sekalian saya menyiapkan, saya menunggu jawaban dari teman-teman. Untuk teman-teman yang pengen sambil minum, sambil ngemil, boleh banget gitu ya. Jadi nggak terlalu formal, nggak terlalu tegang gitu ya kita menyimak ceritanya. Jadi teman-teman boleh sambil minum, sambil ngemil, tapi usahakan jangan terlalu ini ya, kondisikan biar masih tetap menyimak dan masih bisa mendengarkan apa yang nanti kita bahas. Ya. Jadi nggak sia-sia zoomnya gitu ya. Oke, udah ada beberapa yang jawab siap gitu ya. Saya rasa teman-teman yang join juga udah siap. Jadi kita mulai aja ceritanya. Oke teman-teman, share screen terlebih dahulu. Nanti boleh ditanggapin ketika saya tanya ya. Soalnya saya sendirian jadi saya nggak tahu ini muncul atau belum ya. Oke, udah share screen. Gimana teman-teman? Udah muncul atau belum? Coba ditulis di kolom komentar. Udah muncul ya? Oke, sudah ya. Udah muncul ya. Oke, kita mulai teman-teman ceritanya. Bismillah ya. Bismillah. Oke, ini nih cerita pertama dibacain pada malam hari ini. Nama anonimnya ya, nama anonimnya Putri Tanpa Istana. Ini kata-katanya tuh kayak perlu diartikan sekali lagi gitu ya. Dimana kalau kayak kata-kata diksi gitu ya, sajak-sajak gitu. Jadi menurut aku dari ungkapan si penulis ini kok sudah lumayan bagus gitu ya tulisannya dan harus diterjemahkan sekali lagi gitu ya. Dan ini versi aku ya teman-teman. Kalau seandainya salah ataupun teman-teman punya versi lain, boleh nanti ditulis di kolom komentar gitu ya. Aku ngelihatnya ceritanya gimana gitu ya. Jadi ini dari versi aku sendiri ngelihat ceritanya. Oke, ini cerita pertama teman-teman dari nama anonim Putri Tanpa Istana. Wah, Putri Tanpa Istana. Karena istananya nggak ada saat ini ya. Oke, aku tak tahu bagaimana laki-laki bertahan, tapi aku tahu rasanya bertahan diam-diam. Kadang aku bertanya-tanya dalam hati, bagaimana laki-laki bertahan? Ini perempuan ya. Mereka jarang bercerita, jarang menangis di depan orang, jarang mengungkapkan hal yang sesungguhnya terasa berat. Dan aku, meski aku perempuan, aku sedikit paham rasanya. Karena aku juga sering memendam, sering menyembunyikan rasa lelah di balik tawa yang sebentar. Sering berkata, aku bisa kok, padahal enggak sepenuhnya kuat. Sering tidak tahu harus mulai cerita dari mana. Bukan karena gak ada yang dirasakan, tapi karena terlalu banyak yang tak bisa dijelaskan. Aku bukan ingin membandingkan rasa, hanya ingin bilang, barangkali kita semua sedang belajar bertahan dengan cara kita masing-masing. Laki-laki yang terlihat diam, perempuan yang terlihat lembut, kita semua mungkin sedang sama-sama mencari tempat pulang yang tak menghakimi. Malam ini, aku ingin menyampaikan ini dengan sederhana. Aku paham rasanya ingin bicara tanpa bertahan, dan mungkin lewat tulisan ini, aku tak bisa bicara untuk diriku sendiri saja, tapi juga untuk kalian yang memilih diam, tapi sesungguhnya sedang berjuang lebih dari yang terlihat. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih sudah mendengar. Dari Putri Tanpa Istana yang tidak sedang menunggu pangeran, tapi sedang belajar memahami cara hati bertahan. Nah, itu kan kata-katanya itu kayak tepas gitu ya. Nah, dari kata-katanya. Oke, udah dibaca ya teman-teman yang udah join. Saya rasa udah dibaca semua ya. Oke, itu cerita pertama teman-teman dari dibacain pada malam hari ini. Oke, dari cerita pertama tadi kata-katanya mungkin perlu diterjemahkan sekali lagi gitu ya, karena untuk orang-orang yang kata-katanya kayak gini tuh perlu kita cari dulu gitu ya, intinya tuh gimana. Oke, kalau aku ngelihatnya si perempuan karena kan apa tadi Putri Tanpa Istana kan dia bilang kan. Jadi kita tahu si penulis adalah perempuan
yang dia bilang dalam tulisannya dia adalah wanita yang coba untuk bertahan gitu ya, dan dia ngelihat cara bertahan yang paling ideal itu di laki-laki gitu ya. Diceritakan di sini si penulis, si Putri Tanpa Istana tadi menuliskan bahwa dirinya itu kayak merasa heran gitu ya ketika ngelihat laki-laki itu kayaknya jarang nangis, jarang sedih. Padahal gak usah diceritain gini ya. Oke, sebelum lanjut aku coba tanya dulu buat teman-teman yang join, ada nggak yang mungkin sama gitu ya, sama relate sama si penulis yang dimana pengen mengungkapkan bercerita sama orang lain tapi rasa malu, rasa takut, rasa nggak berani untuk cerita sama orang lain, ada nggak teman-teman yang ngerasa kayak sulit ataupun nggak mau, merasa takut ketika mau bercerita sama orang lain gitu ya, baik bercerita sama teman, sama keluarga, ada nggak? Oke, ada ya. Salah satunya Mbak Clara ya. Yang lain gimana? Ada nggak yang teman-teman tuh ngerasa sulit untuk bercerita sama orang lain? Oke, ada ya. Berarti kurang lebih ada beberapa teman-teman yang join khususnya yang sama relate sama si penulis gitu ya. Si penulis ini mengungkapkan di sini bahwa dia itu memahami gitu ya, memahami ketika dia ngelihat laki-laki yang kayak tadi gitu ya, kayak laki-laki itu jarang nangis gitu ya, jarang kelihatan sedih gitu ya, dan si Mbak Zahra ini paham bahwa si laki-laki itu lagi bertahan gitu ya, bertahan untuk nggak coba mengungkapkan secara luas gitu ya, karena setahu aku kalau untuk laki-laki itu emang jarang ya, jarang ada laki-laki yang bercerita yang luas kayak cewek gitu ya. Kalau cewek itu kalau dia disuruh cerita, disuruh ngobrol sama cewek gitu ya, khususnya sama cewek gitu ya, pasti omongan itu panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Pokoknya segala cerita tuh bakal luas gitu ya, dan bakal mudah diungkapin. Tapi kalau cowok sangat sulit sekali teman-teman tuh menemukan cowok yang hobi bercerita gitu ya, kecuali ada beberapa mungkin ya, ada beberapa cowok yang sudah terbiasa bercerita di depan umum, kemudian ada cowok juga yang mungkin pengen didengar juga kayak punya sifat kayak ini ya, kayak cewek punya gitulah, tapi bukan bukan sifat ceweknya, tapi lebih ke orang yang nggak takut lagi untuk bercerita pada orang lain gitu ya. Nah, ada juga beberapa, tapi kebanyakan mungkin teman-teman tahu juga kalau ngelihat cowok itu kayaknya jarang sekali ngelihat cowok tuh nangis di depan umum gitu ya. Nangis karena sesuatu hal yang sepele di mata cowok, cewek atau cowok gitu ya, di mata orang lain gitu ya. Kalau cewek itu sering banget kita lihat gitu ya, bahkan saat ini sangat mudah sekali untuk ditemuin gitu ya, dengan konten-kontennya, cewek yang mudah terbuka dengan cerita-ceritanya gitu ya. Kemudian kalau soal perihal menangis gitu ya, menangis sensitif, hati hati yang sensitif itu ya pasti ke cewek kita ngelihatnya gitu ya. Tapi kalau ke cowok itu sangat jarang, dan sulit lah kalau aku ngelihatnya untuk cowok itu menangis. Mungkin teman-teman ngelihat aku sekarang gitu ya, kayak aku tuh orangnya kayak aku tuh orang yang paling kuat gitu ya, orang yang paling kayaknya Kepraka tuh ataupun Hiung Praka nih nggak pernah sedih gitu ya, ataupun kayak kehidupannya lancar-lancar aja. Padahal ya di dalamnya itu banyak sekali juga problem yang mungkin teman-teman tuh nggak bisa bayangin gitu ya, bahwa oh ternyata Yung Prata tuh gini gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman, semua laki-laki itu kayak gitu teman. Semua laki-laki itu punya tabiat ataupun dari pandangan aku juga gitu ya, sebagai laki-laki nggak pengen sedihnya itu kelihatan oleh orang lain, nggak pengen kelihatan lemah. Jadi kalau laki-laki itu kalau dari aku gitu ya, kalau seandainya terlalu uh, mudah sedih ataupun terlalu mudah mengungkapkan perasaan sedih-sedih kita gitu ya, perasaan-perasaan kita pada orang lain gitu ya, sehingga kalau seandainya cowok itu bercerita sama orang lain, dia tuh ngerasa kayak aduh ini kayaknya aku itu kalau aku terlalu cerita sama dia, kayaknya dia mandang aku gimana gitu ya. Jadi pandangan orang lain terhadap diri kita yang mudah terbuka tadi itu yang dipikirin cowok banyak kan gitu ya. Kalau aku kan, kalau dari aku gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada versi lain, tapi ini dari versi aku sendiri sebagai cowok juga. Jadi kayak bukan aib, bukan aib. Jadi kalau seandainya cowok itu mau cerita sama seseorang, mikir-mikir dulu. Nah, kenapa cowok itu logikanya itu lebih lebih besar gitu ya daripada cewek gitu ya. Karena mikir-mikir dulu nih. Karena kalau aku cerita sini, kalau misalnya aku mau cerita sama teman aku nih, nanti kalau aku cerita sama teman aku nih tahu nih aku nih orangnya gini gitu ya, kemudian nanti tanggapan teman aku nih gimana gitu ya. Nah udah mikirin gitu kalau cowok ya panjang gitu ya, tapi kalau cewek kalau cewek saya rasa sih
wah ini orang mau dengerin aku nih. Nah, dia lebih ke orang yang mau mendengarkan gitu ya. Kalau cowok lebih ke efek kalau dia cerita gimana. Nah, pandangannya gitu. Mungkin dari segi pandangan saja kita sudah tahu gitu ya. Di mana cowok menempatkan kalau bercerita sama orang lain itu akibatnya gimana, seterusnya gimana gitu ya. Kalau cewek lebih ke manfaat apa nih kalau seandainya aku cerita, oh aku ceritaku didengerin, nanti akan dikasih solusi. Padahal nggak semua cerita kita tuh dikasih solusi ya. Tapi intinya pandangan cowok dan cewek itu berbeda dari segi gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain punya punya pandang lain, tapi dari aku gitu ngelihatnya. Karena apa? Cowok-cowok jarang sekali kelihatan sedih, kelihatan kalau galau sih mungkin ada beberapa ya, tapi jarang untuk saat ini gitu ya. Saat ini aku ngelihatnya jarang. Kalaupun ada itu pun nggak banyak gitu ya. Kebanyakan cowok itu jarang sedih di muka umum gitu ya. Mungkin dia sakit lagi patah hati, tapi nggak diliatin gitu ya. Nggak dibuat story, nggak kayak galau-galau tuh nggak banyak. Walaupun ada itu nggak banyak menurut aku. Dan aku melihatnya itu dari segi pandang tadi, ketika bercerita, ketika mau mengungkapkan sesuatu sama orang lain, udah mikir yang panjang gitu ya kalau cowok. Kalau cewek ya tadi sekedar, oh aku lagi denger ini, mau cerita panjang lebar gitu ya. Kalau aku melihatnya gitu. Kemudian dari cerita tadi teman-teman, si uh, Putri ya, Putri Tampai Sana tadi mengungkapkan perihal dengan eh bukan ya, seseorang yang merasa kuat tanpa bercerita pada orang lain. Ya, dia si Putri Tampai Sana tadi pengen gitu ya, pengen kayak cowok-cowok yang coba bertahan gitu ya. Dan dia udah lakuin dari ceritanya tadi udah dia lakuin, dan dia memendam seluruh kesedihan, keluh kesahnya gitu ya. Dari cerita tadi ya teman-teman, kita lihat tuh dari ceritanya tadi. Itu menurut aku sebenarnya boleh nggak sih kalau kita bercerita terkait dengan permasalahan kita sama orang lain. Sebenarnya boleh-boleh aja teman-teman. Tapi terkait dengan suatu hal yang kita bisa menilai sendiri lah. Sesuatu yang akan kita ceritakan itu boleh atau layak atau tidak kita ceritakan sama orang lain. Kalau seandainya ya kita lagi down nih, butuh minimal butuh orang mendengarkan cerita kita, ya kita ungkapin. Tapi nggak seluruh yang kita cerita itu seluruhnya gitu ya. Tapi lebih kepada sesuatu yang mungkin kita tuh cuma pengen didengar aja gitu ya. Nah, itu kan bisa tuh kita filter sendiri kita, kita lihat sendiri. Kalau kalau aku sebagai cowok gitu, aku pernah juga cerita sama-sama orang-orang yang deket sama aku gitu ya. Kayak Kak Bizar, kayak Babe Teddy juga pernah tuh. Aku sharing-sharing terkait dengan permasalahan. Ya sama circle-circle teman-teman sendiri lah. Sesama cewek. Tapi kebanyakan gitu ya. Kebanyakan orang itu takut bercerita sama temennya, itu takut aibnya gitu ya, kemudian ceritanya itu menyebar gitu ya. Nah tadi kita bisa memfilter sendiri teman-teman, kita itu mau cerita cerita kita itu ya yang kayak gimana gitu ya. Oh aku tahu nih cerita aku ini berbahaya kalau sananya dibuka oleh orang lain. Jadi aku mungkin ceritanya itu jangan ke dia deh, ataupun jangan ke orang lain deh, lebih kepada bisa ke ahli psikolog gitu ya, ataupun langsung ke Allah aja gitu ya. Kebanyakan sih orang itu menyarankan ke Allah langsung gitu ya. Tapi kalau menurut aku kita bisa memfilter sendiri teman-teman. Kita bisa ngeliat tuh, oh ini cerita aku nih tentang aib ataupun yang nggak bisa aku buka di halayak ramai nih, halayak ramai gitu ya. Jadi aku mungkin ceritanya jangan ke orang, lebih ke Allah aja gitu ya. Ataupun mungkin cerita-cerita yang teman-teman tuh bisa ngelihat bahwa cerita itu bisa di-share ke orang lain. Ya teman-teman tuh boleh untuk curhat gitu ya, boleh untuk bercerita. Temanku curhatnya ke GPT. Iya ya, zaman sekarang itu ke GPT. Tapi kalau seandainya kita sebagai manusia itu punya perasaan pengen didengar teman-teman, pengen didengar, kemudian ada respon. Tapi kalau seandainya ke GPT, saya rasa sih responnya kayak tulisan aja gitu ya. Tapi setiap orang berbeda-beda. Kalau aku lebih ke kalau aku pengen cerita sesuatu ya, dan sesuatu yang aku ceritakan itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu pribadi, nggak terlalu kayak aib banget gitu ya, dan aku boleh cerita untuk orang lain dan aku udah mikirin ke matang-matang gitu ya, ya aku cerita aja sama temen aku, baik teman-teman circle aku gitu ya, kayak Kak Abi, Kak Fajar, Kak Teddy gitu ya, nah kayak gitu. Tapi kalau untuk cerita-cerita yang sensitif gitu ya, kita menyadari itu nggak boleh disebar gitu ya, ya kita tahan, kita ceritakan sama Allah gitu ya. Kita
Apalagi tentang kisah-kisah tentang sesuatu yang permasalahannya itu manusia aja sulit untuk mengungkapkan gitu ya. Kayak eh, apalah gitu ya, pokoknya permasalahannya sulit diungkap. Ya itu solusinya cuma satu, ceritanya ke Allah langsung gitu ya. Kalau tentang cerita-cerita tadi. Jadi intinya teman-teman, cerita yang bakal kita sharing, bakal kita ungkapin kepada orang lain, kepada Allah gitu ya. Itu sebenarnya kita bisa filter, kita bisa pertimbangkan sendiri sebelum kita mengungkapkan. Jangan juga teman-teman itu oversharing tadi ya, ada yang nyebutnya oversharing, terlalu terbuka sama orang, terlalu buka terhadap teman kita gitu ya. Yang mungkin saat ini teman kita memberikan solusi, menanggapin dengan respon yang baik, tapi kita nggak pernah tahu teman-teman di kemudian hari cerita kita itu gimana. Dan tadi udah aku bilang, cerita itu bisa kita filter dari kita sendiri gitu ya. Oh, aku nih nyadar ini cerita aku nih kayaknya kalau seandainya terlalu dibuka gitu ya, ataupun terlalu rinci lah, terlalu detail diceritain, takutnya disalahgunain ataupun nanti setelah di masa depan kita nggak pernah tahu gitu ya, kita bakal terjadi sesuatu yang nggak diinginkan gitu ya. Ya kita cukup cerita yang seandainya itu layak aja gitu ya. Itu bisa kita filter teman-teman. Kalau aku ngelihatnya gitu. Kalau teman-teman mungkin punya pandangan lain boleh gitu ya. Tapi kalau dari aku gitu ngelihatnya, dan saran aku buat teman-teman yang dirasa tadi kayak Mbak Putri sampai sana gitu ya, nggak usah dipendam kalau seandainya ceritanya itu memang layak untuk didengar oleh orang lain. Ya kayak gini nih, kayak kita lagi dibacain cerita ini. Apalagi di segmen dibaca ini kan kita nggak tahu tuh siapa penulisnya. Jadi teman-teman tuh cuma cerita, dan cerita teman-teman tuh didengerin, dibacain gitu ya, disimak oleh orang lain gitu ya, dan itu nggak tahu tuh cerita siapa. Nah ini kan salah satu tempat cerita yang menurut aku tuh eh, sangat efektif untuk orang-orang yang kayak kayak Mbak Putri sampai sana gitu ya. Gimana pengen mengungkapkan sesuatu tapi nggak mau orang lain tuh tahu bahwa itu dia gitu ya. Nah kayak tadi itu kayak sama kayak cowok gitu ya. Tapi saya rasa saya rasa dibaca ini kebanyakan cewek yang cerita gitu ya. Saya beberapa baca tulisan itu perempuan semua gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman yang cowok nanti di grup ataupun teman yang join saat ini ada yang cowok gitu ya. Untuk nulisin nggak apa-apa banget gitu ya. Karena nggak tahu siapa yang nulisin gitu ya. Dan buat Putri Tapa Istana tadi, eh udah aku sedikit juga tadi. Kalau kamu pengen cerita kepada seseorang, kamu bisa memfilter sendiri cerita kamu sendiri gimana. Dan kalau emang kamu nggak berani untuk cerita secara langsung kepada teman-teman kamu, kepada orang-orang terdekat kamu, ya kamu cukup bawa cerita kamu kepada Allah dengan dibawa sholat, dibawa berdoa, keluh kesah kamu itu langsung kepada Allah. Dan itu salah satu solusi yang dari aku yang bisa aku sampaikan gitu ya. Bentar ya, aku baca chat dulu ya, baca di kolom komentar. Kayaknya banyak banget nih. Eh, iya ya Kak, aku baru tahu Kak. Jadi kalau cowok ada masalah, lari kemana Kak? Bukannya ada satu waktu cowok juga akan merasa lelah. Ya dipendam sih kebanyakan. Kalau aku ya, kalau aku sih mendem, mendem itu mendem mikir. Oh aku nih lagi kena masalah ini gitu ya. Mikir sambil mikirin solusinya gimana. Kalau cowok kebanyakan gitu sih. Mikir solusinya gimana, mikir permasalahannya apa gitu. Jadi teman-teman kalau seandainya teman-teman tuh tahu permasalahannya apa, ya teman-teman tuh bakal fokus kepada pemecahan masalahnya. Jadi contohnya gini, teman-teman tuh sakit nih, sakit sakit gejala apa misalnya, sakit telinga gitu ya. Nah, teman-teman bakal pergi ke dokter, dan dokter bakal nanya penyakit teman-teman itu apa. Jadi eh, ketahui dulu permasalahannya apa, dan bakal tahu kita bakal fokus kepada penyelesaiannya gimana gitu. Kalau kita sudah tahu permasalahannya apa, sakitnya apa di telinga kita misalnya, kita bakal fokus di situ. Kita nggak bakal fokus nyari obat untuk mulut, nyari obat untuk hidung, nggak bakal fokus. Jadi sama kayak cowok. Cowok itu dia mendem gitu ya, memikirkan permasalahannya apa, dan setelah dia tahu permasalahannya apa, ya dia bakal fokus untuk mencari penyelesaian masalahnya itu gimana. Kebanyakan gitu kalau dari aku gitu ya ngelihatnya. Mungkin kalau rekaman ini bakal di post gitu ya. Kemudian ada teman yang cowok yang nggak sefrekuensi ataupun nggak sepemikir sama aku, boleh tuh untuk ditulis di kolom komentar gitu ya. Gitu ya kalau dari aku. Jadi teman-teman jangan pernah ngelihat laki-laki itu sekuat yang teman-teman pandang gitu ya. Sekuat yang teman-teman lihat. Tapi laki-laki juga punya rasa sedih, punya rasa capek yang kayak teman-teman rasain. Tapi laki-laki itu pandai untuk memendam, pandai untuk menyembunyikan
Ya tadi karena dia punya logika ataupun pemikiran yang kayaknya lebih banyak daripada cewek gitu ya. Eh, Pemikirannya tuh panjang ke depan gitu ya. Panjang ke depan ya aku nggak tahu itu positif atau negatif, tapi itu sebagai fitrah manusia yang aku ketahui gitu ya. Sebagai laki-laki dan cewek itu ada perbedaan di situ. Kalau cewek itu lebih menekankan ke perasaan, kalau cowok itu lebih menekankan kepada pemikiran atau logika. Contohnya gini deh, ada penjual ayam nih, penjual ayam potong ya, penjual ayam potong udah dibersihin di pasar gitu ya. Jual ke cewek 75 gitu ya. Ceweknya pasti nawar 50 aja kak ya. Dari 75 ke 50 gitu nawar. Kalau jual ke cowok 75. Cowok ini mikir nih, daripada aku disuruh nyari ayam sendiri, bersihin sendiri, lebih baik aku beli aja langsung 75 gitu. Nah, itu kan secara logika ya nawar dari 30 cewek ya. Kalau secara logika cowok tuh mikir gitu. Daripada aku disuruh nyari ayam sendiri, bersihin sendiri, lebih baik aku langsung beli aja 75 gitu ya. Kalau cewek enggak, dari 75 mau 30, mau 20, pokoknya ya itu tadi. Pokoknya nawar dulu gitu ya. Tapi kalau cowok logikanya jalannya di situ gitu teman. Ya, itu kan kelihatan banget kelihatan banget perbedaan dari cowok dan cewek gitu ya. Ngelihat suatu permasalahan. Ya, cewek kan harus hemat pengeluaran. Oke. Emang cowok nggak hemat, nggak harus hemat gitu ya. Sebenarnya sama aja teman-teman. Perlu hemat semua. Oke, itu ya cerita kita, cerita pertama kita hari ini. Buat teman-teman yang join, boleh untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan cerita pertama ini. Dan cuman itu yang bisa aku sampaikan buat si penulis tadi, buat si Putri tanpa istana tadi ya. Oke, aku coba baca lagi ya. Karena dari nama anonimnya Putri. Kok tahu perempuan kan identitas nggak dikasih tahu, Yung? Ini ada. Tadi ceritanya dikasih tahu. Aku adalah perempuan yang berusaha kuat katanya tadi. Dan namanya Putri tanpa istana. Nggak mungkin cowok dong. Gitu ya. Oke, gimana nih? Laki-laki itu kan lebih dominan logika, betul. Tadi yang udah bilang, kalau ada masalah pasti langsung cari solusi. Jadi laki-laki mah jarang curhat. Ya, itu salah satunya ya. Udah aku sebutin tadi. Contoh yang contoh contoh langsung tadi aku sebutin kalau beli sesuatu di pasar gitu ya. Jarang cowoknya nawar ya. Cerita ke orang dipercaya ya Yung. Ya, cerita ke orang yang dipercaya kayak temen yang udah lama kenal gitu ya. Tapi tadi ceritanya itu bisa kita filter teman-teman. Ceritanya itu bisa kita lihat nih. Oh, cerita aku nih kalau seandainya terlalu detail gitu ya, bahaya nih. Jadi aku mungkin kalau aku cerita ya seadanya aja yang kiranya mungkin kita tuh cuman pengen didengar gitu ya. Ya tadi ceritanya seadanya. Tapi untuk cerita detailnya mungkin sama Allah langsung gitu ya, yang butuh solusi gitu ya. Tapi laki-laki disuruh beli 5K, tapi kok malah belinya banyak banget, nggak sesuai permintaan. Ya tadi mungkin logikanya tuh gini. Ini kalau 5K ini cukup untuk satu kali ya. Kalau satu karung kan bisa lebih lama gitu ya. Logikanya gitu mungkin jalannya gitu. Gitu ya. Berarti itu bermain logika juga tuh. Sebenarnya itu konten-konten yang sering muncul di beranda ya. Tapi logikanya main di situ juga sih. Jadi kalau yang lainnya, ya maka kok dikit banget gitu ya. Coba kalau sekarang mungkin bisa lebih lama nih gitu ya. Karena aku laki-laki bisa menggambarkan langsung gitu ya. Oke, itu ya teman-teman. Cerita pertama. Ada 6 cerita tadi, udah aku sebut di awal. Mungkin kita langsung ke cerita kedua ya. Dan buat teman-teman yang join, boleh untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan cerita pertama ini, terkait dengan seorang perempuan yang berusaha kuat, berusaha untuk memendam keluh kesahnya gitu ya, mencoba untuk menyamai pandangannya terhadap laki-laki tadi. Dia melihat laki-laki yang kayak gitu, ya dia coba untuk memendam juga gitu ya, untuk bertahan, untuk menjadi seseorang yang terlihat lebih kuat gitu ya, padahal di dalamnya rapuh gitu ya. Oke, itu cerita pertama teman-teman. Semoga teman-teman yang nyimak bisa mendapatkan pemanfaat ataupun uh, sesuatu yang baik lah dari apa yang tadi kita bahas. Kak mau nanya, aku pernah dengar mata laki-laki itu kayaknya mudah melihat hal-hal demikian. Hah? Mudah melihat hal-hal demikian. Emang benar? Hal-hal demikian tuh gimana? Ini masih luas banget. Hal-hal demikian tuh gimana? Contohnya gimana? Coba. Boleh ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh. Coba-coba, aku mau tahu hal-hal demikian tuh gimana. Mungkin ini aku kan sebagai cowok juga gitu ya, tahu
hal-hal demikian itu gimana dulu contohnya? Biar aku bisa tahu jawab, biar aku bisa menjawab sesuai dengan pandangan aku sendiri. Gimana nih Mbak Nazwa? Ada contohnya gitu mungkin? Hal-hal demikian itu gimana? Mata jelalatan atau gimana gitu ya? Misal tertarik sama visual yang baru dilihat. Oh, lebih kepada visualnya gitu ya. Bisa juga. Tapi nggak semua laki-laki itu gitu. Ada laki-laki yang memikirkan kayak panjang ya, karena pemikiran logika laki-laki itu kan panjang gitu ya. Ada laki-laki itu yang karena dia menyadari ekonominya itu sulit gitu ya. Jadi ketika ngelihat sesuatu gitu ya, kayaknya bagus nih, tapi dia tanya dulu harganya gitu ya. Kan logika laki-laki itu berjalan gitu ya. Ini berapa? 75. Ini 75. Ini kalau dibeli tempat lain ada nggak yang ini ya? Mungkin nanti dulu. Maka laki-laki nggak nawar. Misalnya seharusnya kan kalau cewek kan nawar kan. Tapi laki-laki nanti aja kak, cari tempat lain dulu. Nyari tempat lain itu nyari yang agak murah gitu ya. Karena dia menyadari ekonominya. Tadi bisa bisa juga dibilang laki-laki itu visualnya bagus, ngelihat dari sesuatu dari visual aja gitu ya. Dari sesuatu yang nampak aja bisa. Tapi ada juga laki-laki yang logikanya jalan sesuai dengan situasinya juga. Kalau situasinya kayak tadi kan, ekonominya lagi kurang nih, yang lihat baju yang bagus, bagus nih, tapi dia nanya harga kayaknya tinggi banget. Dia nggak bakal nawar, tapi lebih kepada kayaknya tempat lain ada yang lain deh. Jadi dia stop dulu di sini, cari tempat lain. Yang menyadari itu. Jadi visual itu yang dilihat itu tergantung situasinya juga ya. Kalau yang kayak orang-orang yang udah ada uangnya gitu ya, yang ngelihatnya bagus langsung beli aja gitu. Nah itu bisa tuh. Jadi dari aku gitu, tergantung situasi juga. Tapi kalau seandainya situasinya kayak tadi udah nyaman, keadaannya nyaman, uang ada gitu ya, nggak usah nawar, bagus langsung beli. Kalau laki-laki tuh kayaknya gitu ya. Aku pernah tuh pergi ke pasar gitu ya, pergi sama ayahku ya, sama bapak aku gitu ya, sama bapak aku. Kalau beli pakaian lebaran itu nggak pernah nawar teman-teman. Kalau sama ibu jangan tanya gitu ya. Kalau sama ayah bapak aku pasti ini beli yang mana gitu ya. Yang menurut aku bagus langsung petunjuk, langsung nyocokin sama badan gitu ya. Oh pas nih gitu ya. Langsung kasir langsung bayar. Pulang saat itu juga. Nggak ada tawar menawar, nggak ada pilihan lain. Pokoknya kalau bagus menurut aku, bapak aku juga ngelihatnya bagus, pas sama aku sudah langsung beli, langsung bayar, langsung pulang. Itu laki-laki gitu ya. Terutama bapak-bapak gitu ya. Laki-laki gengsi nawar, bapakku juga mungkin gitu ya, emang sifat laki-laki itu, emang sifat laki-laki itu gitu ya. Oke ini ya, nah ini lagi jadi bahas laki-laki ya. Kak mau tanya, kalau sudah berkeluarga apakah laki-laki itu pun akan memendam, menyembunyikan masalahnya? Ya kalau udah berkeluarga mungkin lebih terbuka sama istrinya gitu ya, karena kan ada yang bilang bahwa pernikahan itu 80%-nya itu komunikasi sama pasangan gitu ya. Dan mungkin kan kita sama-sama tahu gitu ya, kalau seandainya pasangan itu lebih banyak bersama gitu ya. Nggak mungkin bersama itu nggak banyak komunikasi, nggak banyak ngobrol. Yang pastinya laki-laki bakal lebih terbuka kalau seandainya udah berkeluarga, udah punya pasangan gitu ya. Mungkin udah mulai nggak memendam lagi gitu ya. Kebanyakan laki-laki gitu. Karena aku belum berkeluarga juga, jadi ini pandangan aku aja ya teman-teman. Eh, iya betul, jadi ngomongin laki-laki ya. Oke, oke. Semoga Mbak Putri sampai sana bisa mengambil apa yang baru saja kita bahas ya teman-teman. Sorry. Lanjut ngebahas laki-laki ya. Kita lanjut dulu ke cerita selanjutnya teman-teman. Cerita kedua pada malam hari ini. Oke, udah muncul teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Udah muncul ya? Lanjut Yung, soalnya laki-laki sok misterius. Aku enggak. Sudah Kak? Oke. Kita lanjut dulu. Ini yang tadi. Kita lanjut cerita kedua. Oke, ini cerita kedua teman-teman. Nah, ini perempuan lagi nih. Dan nama anonimnya nggak dikasih nama, cuman emoticon aja dia. Emoticon cherry ya, buat cherry. Ini nggak muncul karena kita pindahin ke PPT ya, PowerPoint ya. Nama anonimnya aku panggil ada Mbak Cherry ya, karena ini emoticon cherry dia tulisnya. Oke, ini ceritanya teman-teman, cerita kedua pada malam hari ini. Halo Kak, aku mau curhat dikit ya. Akhir-akhir ini aku capek banget. Finansial keluargaku lagi diuji dan sebagai anak pertama, kayaknya emang udah tanggung jawab aku emang udah tanggung jawab aku buat ikut handle ginian.
Jadi ya gitu deh. Capek ya Kak nyari duit WK. Suatu waktu mama aku ada bilang, maaf ya, kamu capek kerja tapi nggak bisa nikmatin hasilnya. Sedih. Bener sih, aku juga sering mikir gitu. Kerja kerja capek, habis gajian, wow, ludes uangnya. Tapi dengar mama bilang gitu, kok aku langsung merasa berdosa ya? Apalah aku sampai mama minta maaf. Udah deh gitu aja ya Kak. Kalau boleh minta doa, kalau boleh kalau boleh minta doain ya kakak-kakak, teman-teman supaya kerjaanku lancar dan niat aku buat ngejar ridho Allah pakai jalur generasi roti lapis nggak mudah luntur. Semoga kakak-kakak dan teman-teman semua juga sehat-sehat terus ya. Oke. Ini nama noninya Cherry aja ya karena dikasihnya emoticon cherry tadi. Oke. Ini generasi sandwich ya orang bilangnya ya. Oke, kita Oke, itu teman-teman cerita kedua udah dibaca ya. Saya rasa udah dibaca semua. Eh, buat Mbak Cherry tadi ya. Allahumma. Ya tadi minta doa ya. Kita doain sama-sama buat Mbak Cherry. Semoga segala urusannya, baik pekerjaan, baik ekonomi keluarganya, dipermudahkan, diperlancar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama dunia pekerjaannya nggak ada sesuatu problem yang membuat Mbak Cherry bermasalah di tempat kerjanya gitu ya. Biar permasalahannya cukup di tanggung jawabnya aja gitu ya. Yang dimana itu tanggung jawab sebagai anak gitu ya untuk memberikan sesuatu pada orang tua. Tapi kan di sini dibilang di Mbak Cerinya bahwa dia ikut tanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga gitu ya. Dimana di ceritanya juga eh, mamanya atau ibunya bilang ke Mbak Cherry minta maaf karena sudah membuat dia itu kayak capek banget gitu ya. Kayak mamanya itu kayak merasa bersalah banget gitu ya sampai-sampai dia minta maaf karena ngebuat Mbak Cherry itu kayak kerja habis-habisan tapi uang yang dia dapatkan dari hasil kerjanya itu nggak sempat dia nikmati karena harus mencukupi ekonomi keluarga tadi gitu ya. Dan saat ini Mbak Cherry sedang mengalami struggle perjuangan di mana ekonominya sedang diuji, dia bilang di ceritanya gitu ya. Dan dia berdoa juga buat dia minta doa juga buat teman-teman dan kita saat ini gitu ya untuk mendoakannya untuk semoga semoga semua permasalahannya cepat diselesaikan gitu ya. Oke. Oke, aku cukup uh, gimana ya bilangnya gitu ya. Karena ada beberapa juga cerita dibacain yang pernah kita baca juga, kita simak juga terkait dengan generasi sandwich ini. Dan bukan kamu sendiri, dan kebanyakan generasi sandwich ini dilakukan oleh si perempuan dari yang dibaca ya, dari yang sudah cerita dibacain ini, kebanyakan generasi sandwich ini dilakukan oleh perempuan. Dan generasi sandwich ini aku baru menyadari itu ketika aku sudah berada di kota gitu ya. Ketika aku di desa itu aku nggak terlalu menganggap orang-orang yang berusaha kerja dengan giat untuk keluarganya itu disebut sebagai generasi sandwich. Itu salah satu kata ataupun salah satu uh, pengertian yang baru aku ketahui ketika aku udah hidup di kota gitu ya. Dan aku menyadari menjadi generasi sandwich itu bukan hal yang mudah gitu ya. Mungkin perlu juga buat teman-teman yang belum mengetahui terkait dengan generasi sandwich, ada cerita di film ya. Nama filmnya itu kalau nggak salah Luna, nama aku nggak tahu judul ceritanya apa. Tapi di bioskop ada cerita terkait dengan orang yang seorang perempuan juga si sandwich gitu ya. Ya mungkin itu ya nama judul filmnya. Seorang perempuan yang menghidupi adik-adiknya, menghidupi kakak-kakaknya gitu ya. Ya bisa disebutlah dia sebagai tulang punggung keluarga. Padahal di situ banyak sekali kakak-kakaknya yang mungkin bisa membantu, tapi di situ dia yang berjuang sendirian. Hampir sama dengan Mbak Cherry ini. Tapi kita nggak tahu nih Mbak Cherry ini uh, kehidupannya di keluarga itu gimana gitu ya. Atau dia cuma menghidupi ibunya aja, atau ada adik atau gimana. Tapi intinya dia ikut terjun dalam hal membantu ekonomi keluarga gitu ya di ceritanya. Karena aku juga sulit untuk mengungkapkan gitu ya, mengungkapkan gimana perasaan sebagai orang yang bertanggung jawab di ekonomi keluarga, di mana aku menyadari bahwa teman-teman yang lagi struggle di situ gitu ya, lagi berjuang untuk
berjuang kerja mati-matian ataupun kerja lebih gerak, lebih giat gitu ya, untuk biar ekonomi keluarga itu tetap stabil, untuk biar orang tua itu tetap nyaman hidupnya gitu ya, untuk adik-adik kita sekolah itu nggak putus gitu ya, dan kita yang berjuang di dunia kerja gitu ya. Dan percaya aja, dan aku menyadari bahwa itu sangat capek gitu ya. Kalau seandainya kita fokus ke situ, kita fokus kepada capeknya kita fokus kepada rasa lelah yang kita dapatkan ketika bekerja nggak ada hasilnya, uangnya nggak bisa kita nikmati, itu bakal ngerasa capek banget menurut aku. Dan dari aku buat Mbak Cherry, percaya aja situasi ataupun keadaan kamu saat ini yang dimana kamu berperan penting dalam hal ekonomi keluarga di keluarga kamu saat ini, itu adalah salah satu cara Allah untuk membuat kamu itu menjadi perempuan yang kuat, perempuan yang hebat gitu ya, yang dimana mungkin di masa mendatang kamu bakal nemuin suatu permasalahan yang rumit juga, cukup rumit gitu ya, terkait dengan pekerjaan kamu yang banyak gitu ya, terkait dengan keluarga kamu yang mungkin bakal berantakan gitu ya. Tapi karena kamu udah terbiasa dengan situasi kayak gini, yang dimana saat ini kamu menjalaninya itu kayak berat banget gitu ya. Tapi Allah buat ini biar kamu lebih kuat di masa mendatang gitu ya. Kita nggak pernah tahu teman-teman, ujian kita itu saat ini tuh udah mentok di paling atas atau mungkin ini justru justru ujian yang masih di bawah gitu ya. Nah, cara untuk kita biar berhusnuz atau berprasangka baik sama Allah, bahwa ujian yang kita alami saat ini, kita senantiasa berprasangka baik bahwa ujian yang saat ini untuk menguatkan kita biar kita bisa melewati semua rintangan yang ada di depan, teman-teman. Karena kita nggak pernah tahu teman-teman, ujian yang kita saat ini, ujian yang kita alami saat ini adalah ujian di mana levelnya gitu ya. Mungkin bisa jadi itu yang ujian paling tinggi yang udah kita rasain saat ini, atau mungkin justru ujian yang paling rendah yang Allah berikan, yang sebenarnya itu sebagai ujian yang Allah buat untuk menguatkan kita biar ketika kita diuji dengan problem yang lebih besar, kita udah terbiasa, kita udah nggak terkejut lagi gitu ya, terkait dengan ujian yang Allah berikan. Dan itu salah satu cara Allah untuk menguatkan Mbak Cherry biar Mbak Cherry itu bisa menjadi wanita yang kuat dan bisa senantiasa menjadi perempuan yang lebih bisa bersyukur, lebih bisa untuk uh, lebih bisa bersyukur dan lebih bisa untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah, kepada orang-orang di dekat Mbak Sherry gitu ya. Dan kalau kita ngelihatnya dalam pandangan manusia kayaknya kamu itu tersisa banget gitu ya di keluarga itu gitu ya. Tapi teman-teman, kita nggak pernah tahu kebahagiaan seorang anak itu ketika dia bisa memberikan sesuatu sekecil apapun itu untuk orang tuanya. Dan buat Mbak Cherry, mungkin dia sudah memberikan sesuatu yang mungkin itu sebuah kebahagiaan gitu ya, di mana seharusnya uang yang dia dapatkan dari hasil kerjanya itu bisa dia nikmati, bisa dia belikan dengan sesuatu yang dia inginkan gitu. Tapi dengan uh, penempatan posisi Mbak Cherry sebagai orang yang berperan penting dalam ekonomi keluarga, di mana uang yang dia seharusnya nikmati untuk perluannya dia berikan untuk orang tuanya. Dan saya rasa sih itu sebuah kebanggaan sebagai anak gitu ya, karena kita sebagai anak ini teman-teman, kita tuh sebenarnya pengen banget membalas jasa-jasa orang tua yang nggak terhitung gitu ya. Kalau kita ingat-ingat terkait dengan ibu kita, ya kita yang udah berjuang dari kecil gitu ya, dari kita masih bayi, itu perjuangannya banyak banget teman-teman. Kita nggak pernah tahu teman-teman ketika kita masih bayi, yang ketika kita masih bayi itu rezeki kita tuh dari mana? Dari orang tua kita teman-teman. Rezeki orang tua kita tuh udah kita ambil dari kita bayi teman-teman. Orang orang sering kali bilang bahwa rezeki bayi itu adalah rezekinya. Iya, itu memang rezekinya. Tapi yang untuk mendapatkan rezeki itu kan dari orang tua kita, dan perjuangan orang tua kita untuk mendapatkan rezeki itu untuk memberikannya kepada diri kita yang masih bayi itu nggak pernah kita ingat, mungkin kita lupa gitu ya, nggak pernah kita ingat, bahkan mungkin kita bisa lupain gitu ya. Padahal itu yang seharusnya menjadi pengingat untuk kita bahwa itu yang harus mewajibkan kita untuk berbakti sama orang tua. Kenapa kita harus berbuat baik sama orang tua? Ya tadi, orang tua kita tuh udah berjuang menghidupin kita, membesarkan kita dari kita masih bayi, dari kita masih dalam kandungannya, itu sudah banyak sekali perjuangan orang tua yang harusnya kita ingat. Dan rezeki yang kita dapatkan ataupun sesuatu yang kita berikan sama orang tua itu bukan hal yang besar sebenarnya, tapi karena kebahagiaan seorang anak itu adalah memberikan sesuatu yang
kecil ataupun sesuatu yang menurut kita berarti sama orang tua, itu adalah kebahagiaan yang kita berikan sama orang tua, kebahagiaan kecil ya teman-teman, kebahagiaan kecil, dan itu mungkin salah satu hal yang kecil yang bisa kita berikan sama orang tua saat ini teman-teman. Kita nggak pernah bisa membalas semua kebaikan orang tua, semua jasa orang tua kepada kita, tapi setidaknya dengan cara kita berbakti, dengan cara kita memberikan mungkin dari rezeki yang seperti Mbak Cherry berikan gitu ya, menghidupinya di masa tuanya, membuat dia nyaman di masa tuanya, itu adalah kebahagiaan seorang anak, kebahagiaan seorang anak yang ingin diberikan kepada orang tua gitu ya. Dan saya rasa Mbak Cherry udah mendapatkan kebahagiaan itu, kebahagiaan sebagai seorang anak untuk memberikan apa yang dia miliki gitu ya, apa yang dia bisa hasilkan dari hasil yang orang tuanya lakukan selama ini untuk membesarkan dirinya gitu ya. Kita kan sebagai seorang anak pengennya itu membalas semua jasa orang tua, tapi kita nggak akan mampu itu teman-teman. Satu tetes darah ya ketika ibu kita melahirkan aja kita nggak bakal mampu untuk membalasnya. Tapi kebahagiaan yang kita berikan untuk melihat senyum orang tua kita, mungkin dari segi kalau ini ya, kalau kita masih dalam masa-masa sekolah gitu ya, prestasi gitu ya, dalam segi prestasi ngelihat orang tua kita bangga ngelihat kita gitu ya, ataupun nanti dalam cerita ini gitu ya, Mbak Cherry memberikan uh, apa yang dia dapatkan dalam uangnya gitu ya, uangnya ataupun gajinya selama bekerja dia berikan sama orang tuanya, melihat orang tuanya hidup nyaman, hidup tentram gitu ya, itu aja udah cukup buat Mbak Cherry bersyukur menurut aku. Jadi buat Mbak Cherry jangan pernah bilang bahwa apa yang kamu lakukan saat ini adalah sia-sia, apa yang kamu lakukan saat ini bekerja untuk membantu ekonomi keluarga itu sesuatu yang gagal ataupun sesuatu yang salah gitu ya. Ini adalah salah satu cara kamu untuk berbakti sama orang tua, untuk membalas sedikit jasa dari apa yang orang tua kamu lakukan dari kamu masih kecil sampai kamu dewasa ini. Jadi jangan pernah kamu bilang apa yang kamu lakukan ini salah gitu ya. Jadi buat Mbak Cherry tetap semangat, dan aku doain juga kita sama-sama berdoa teman-teman buat Mbak Cherry, semoga pekerjaannya dilancarkan, urusan ekonominya cepat diselesaikan, dan semua yang membuat Mbak Cherry merasa nggak nyaman terkait dengan pekerjaannya, terkait dengan ekonominya, semoga diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Gitu ya teman-teman. Saya rasa kata-kata aku ini agak ini ya, agak nyampur adul, tapi semoga teman-teman yang mendengarkan itu bisa mendapatkan inti dari apa yang aku ngomongin tadi ya. Oke, gitu ya teman-teman. Itu cerita kedua. Aku coba lihat di kolom komentar. Kalau teman-teman ada pendapat lain, ada pandangan lain terkait dengan cerita kedua, boleh untuk ditulisin di kolom komentar. Semangat buat pejuang rupiah, bahagiakan orang tua selagi masih bisa. Ya, betul itu. Sumpah nangis banget lihat film itu ya. Orang tua hanya perantara, Allah yang memberi rezeki. Ya, itu kan ketika kita masih bayi tadi ya. Ketika kita masih bayi, kita dibesarkan oleh orang tua kita dengan jadi payahnya gitu ya. Dan saat kita dewasa, kita coba untuk memberikan sesuatu yang mungkin dalam pandang kita bisa membayar jasa-jasa orang tua kita di masa kita masih bayi gitu ataupun di masa kecil gitu ya. Padahal apa yang kita berikan itu belum cukup ataupun masih sangat kecil gitu ya jika dibandingkan dengan jasa-jasa pengorbanan yang orang tua kita lakukan untuk membesarkan diri kita teman-teman. Oke, itu ya teman-teman. Wah, ini cerita kedua ini udah menyangkut orang tua gitu ya. Semangat Mbak Ceri, semoga semua urusannya bisa diperlancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, itu cerita kedua teman-teman. Karena ada 6, jadi kita harus lanjut dulu ya. Kita lanjut lagi ke cerita ketiga. Aku share screen lagi. Oke, sambil minum nggak apa-apa ya. Oke, ini cerita kedua. Udah muncul belum? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, udah muncul belum ya? Udah muncul ya. Saya rasa udah muncul buat teman-teman yang join. Takutnya nggak muncul. Oke, udah muncul ya. Eh, Oke, kita lanjut ke cerita ketiga teman-teman. Nah, ini cerita ketiga juga kata-katanya kayaknya orang ini penulis ya. Kata-katanya perlu diterjemahkan lagi teman-teman. Oke, ini cerita ketiga ya. Cerita ketiga pada malam hari ini. Nama anonimnya Rohaye.
Rohaye orang Betawi ya. Dari nama anonimnya, Rohaye. Aku mengagumi mereka masing-masing dengan cara yang berbeda. Tapi setiap kali aku membayangkan berjalan bersama salah satu dari mereka, aku selalu kembali pada rasa ini. Aku tak pantas, aku tak secantik wanita lain, aku tak sepintar mereka yang hebat bicara, tak sebaik yang hafal banyak ayat, tak sekaya yang hidupnya mapan. Aku hanya seorang perempuan biasa yang sering hilang arah, tapi masih ingin bertahan di jalanmu. Maka ya Allah, aku serahkan rasa ini sepenuhnya padamu. Jika salah satu dari mereka engkau pilihkan untukku, maka jadikan aku layak. Bukan di mata mereka, tapi di sisimu. Dan jika tidak ada satupun dari mereka yang ditakdirkan menjadi teman hidupku, maka ajari aku cara mencintai tanpa merasa kurang, cara menunggu tanpa merasa kalah, cara berjalan sendiri tanpa merasa sepi. Karena yang kupilih kali ini bukan laki-laki mana, tapi engkau ya Allah. Engkau yang maha mengetahui isi hatiku, engkau yang paling tahu siapa yang terbaik untukku. Nah ini cerita keempat teman-teman. Cerita ketiga. Cerita ketiga teman-teman. Dari ceritanya mungkin teman-teman udah ngebaca gitu ya. Udah nyimak dan kata-katanya itu kayak perlu diterjemahkan sekali lagi gitu ya. Dan ini pandangan aku aja teman-teman. Dan kalau teman-teman punya pandangan lain terkait dengan cerita ini, karena kita tahu cerita ini perlu diterjemahkan lagi kayaknya gitu ya. Jadi ini pandangan aku melihat ceritanya gitu. Oke, dari cerita ketiga ini teman-teman, aku ngelihatnya dari cerita ketiga ini Barohaye tadi nama anonimnya, dia itu ngelihat lingkungannya gitu ya, lingkungannya di mana orang-orang di sekitarnya itu kayaknya ketaatannya itu 100% banget gitu ya. Ketaatannya sama Allah itu sangat bisa dilihat, kemudian kedekatan mereka orang-orang di sekitarnya itu sangat dekat gitu ya, sehingga membuat Mbak Rohaye ini kayak ngerasa dia itu jauh banget dari Allah gitu ya. Kayaknya kalau dibandingin itu kayak mereka itu udah 1000%, dia baru 20% gitu ya. Kayaknya jauh banget gitu ya. Nah, melihat pandangan kayak gitu terhadap orang-orang di sekitarnya. Dan dia ngelihatnya orang-orang di sekitarnya itu ketaatannya ya, bukan bukan dari segi duniawi, tapi ketaatannya kepada Allah. Karena di sini dia bilang di ceritanya itu dia kagum melihat orang-orang yang eh, taat, orang-orang yang apa ya, orang-orang yang pintar gitu ya, orang-orang yang banyak hafalan gitu ya. Nah, orang-orang yang banyak hafalan, tapi di sini juga dia bilang tak sekaya yang hidupnya mapan gitu ya. Dan ini pandangan Mbak Rohaya ngelihat lingkungannya yang dimana kayaknya orang-orang itu kayaknya bahagia, terus kehidupannya lancar-lancar aja gitu ya, berbeda dengan dirinya gitu ya. Mungkin Mbak Rohaya lagi struggle gitu juga gitu ya. Lagi berjuang terhadap sesuatu ya. Oke, itu cerita ketiga. Dari cerita ketiga ini Mbak Rohaya mencoba menyampaikan kepada kita terkait dengan pandangannya ngelihat lingkungannya yang kayak kehidupan mereka tuh nyaman, aman, damai, tenang, berbeda dengan kehidupannya yang kayaknya gerasa-gerusuk banget gitu ya. Kayaknya penuh problem, penuh suatu masalah gitu ya. Nah, dan di cerita ini juga ngelihat lingkungannya kayak tadi, Mbak Rohaye bilang bahwa dia menyerahkan gitu ya, menyerahkan perihal orang yang akan hidup bersamanya gitu ya. Nah, di situ tadi dijelasin teman. Dia menyerahkan sama Allah terkait dengan orang yang akan bersamanya di kemudian hari ataupun kalau kita menyebut jodohnya gitu ya. Nah, jodohnya. Aku menyebutnya jodohnya karena dia tadi bilang orang yang ditakdirkan untuknya gitu ya. Kita menyebutnya jodoh gitu ya. Biar biar mudah mengerucutkannya gitu ya. Oke, Baru Haya coba menyampaikan bahwa dia coba menyerahkan terkait dengan orang yang akan menjadi takdirnya di masa depan gitu ya, ataupun jodohnya kepada Allah. Dia berharap gitu ya, dia berharap di ceritanya ini orang-orang di lingkungannya yang dia lihat kayak ketaatannya sangat eh, sangat bagus gitu ya, ketaatannya sangat bagus, kehidupannya itu bisa dilihat sangat kayaknya sangat dekat sama Allah gitu ya, dari pandangannya gitu ya. Nah, dia berharap orang-orang yang kayak gitu, orang-orang yang dikaguminya tadi, orang-orang yang dipandangnya bagus banget kehidupannya, dia berharap orang-orang yang kayak tadi bisa bersamanya di masa depan gitu ya. Bisa menjadi jodohnya, bisa menjadi orang yang ditakdirkan bersamanya di masa depan. Tapi di sini Mbak Rohaya bilang dia cukup
berharap sama Allah gitu ya. Nah, ini yang menjadi apa yang harus kita garis bawahin gitu ya. Apa yang harus kita garis bawahin terkait dengan mengharapkan orang yang baik, terkait orang yang baik yang ditakdirkan untuk kita di masa depan, ataupun terkait dengan jodoh yang baik menurut kita, terkait jodoh yang kita inginkan itu adalah jodoh yang terbaik gitu ya. Nah, yang Barohai sampaikan di sini, dia menyerahkan semua itu kepada Allah. Dia menyerahkan semua itu, semua yang ditakdirkan kepada dirinya, baik itu orang yang dia lihat tampilannya taat banget tadi gitu ya, dari lingkungannya, atau mungkin jodoh yang terbaik menurut Allah. Dan itu yang harus kita garis bawahi, yang harus kita jadikan pelajaran pada cerita ini, di mana Mbak Rohaya coba menyampaikan kepada kita, ya dia coba untuk merasa bahwa semua yang bakal terjadi di masa depan gitu ya, itu adalah yang terbaik menurut Allah. Dan itu yang sama-sama kita coba untuk belajar untuk merasa kayak gitu teman-teman. Kita merasa kita coba untuk menyerahkan segala sesuatu yang terbaik di masa depan itu kepada Allah, dan itu yang sangat sulit untuk kita lakukan karena kita nggak tahu masa depan dan kita senantiasa berprasangka buruk kepada hal-hal yang mungkin di pandangan kita itu kayaknya buruk banget, padahal Allah itu tahu masa depan dan Allah yang tahu kebaikan yang terbaik untuk kita. Tapi itu yang sulit untuk kita lakukan. Dan Mbak Rohaya mengingatkan kita teman-teman di ceritanya, dia dalam hal jodoh gitu ya, dalam hal jodoh ataupun dalam hal orang yang akan ditakdirkan di masa depan untuknya, dia menyerahkan semua itu kepada Allah untuk mendapatkan orang yang terbaik menurut Allah, bukan menurut dirinya. Dan dia fokus kepada memperbaiki diri untuk lebih dekat kepada Allah, kepada sesuatu zat yang dia serahkan segala urusannya kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala tadi ya. Kalau aku ngelihatnya gitu. Mungkin teman-teman agak sulit mencernanya gitu ya. Kalau aku ngelihat tulisannya tadi gitu. Jadi Mbak Rohaya ini coba untuk menyampaikan bahwa dia itu saat ini di lingkungan yang kayaknya ketaatan mereka ketaatan orang-orang di lingkungannya itu kayaknya bagus banget, sehingga dia itu mengagumi orang-orang di sekitarnya gitu ya. Kemudian dia coba berdoa sama Allah terkait dengan orang yang ditakdirkan di masa depan, yaitu jodohnya, untuk bisa jadi orang yang dikaguminya tadi orang di lingkungannya yang ketaatannya yang bagus banget gitu ya, atau mungkin orang yang lain yang dipilihkan oleh Allah, dan dia serahkan semua itu kepada Allah. Itu yang harus kita garis bawahi, menyerahkan segala urusan kita terutama masa depan kita kepada Allah, dan itu yang bakal ngebuat kita lebih mudah untuk berprasangka baik sama Allah dan membuat hidup kita lebih produktif untuk menyelesaikan permasalahan yang bisa kita lakukan saat ini, bukan malah memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita, apalagi terkait dengan masa depan yang itu kita nggak pernah tahu itu bakal terjadi atau tidak. Dan itu kita serahkan semua kepada Allah teman-teman. Itu yang harus kita garis bawahi untuk cerita ketiga pada malam hari ini. Gitu ya. Semoga dari cerita ketiga ini aku ngelihatnya gitu, dan teman-teman yang join boleh untuk menyampaikan pandangannya. Karena ini kan aku udah bilang tadi, dari ceritanya ini kata-katanya itu masih kayak sajak-sajaknya itu perlu diperjelas lagi gitu ya. Dan aku menerjemahkan kayak gitu tadi. Dan semoga teman-teman yang join, yang udah dengerin ceritanya, tahu apa yang aku maksud gitu ya. Dan semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari cerita ketiga itu. Oke, itu cerita ketiga teman-teman. Oke, udah tiga cerita nih. Masih ada tiga cerita lagi. Sebelum kita lanjut, kita mau lanjut atau gimana nih? Atau mau ngebahas apa nih? Coba tulis di kolom komentar kalau mau lanjut, kita lanjut ke cerita keempat. Aku minum dulu. Oke, silakan teman-teman. Tulis di kolom komentar. Kita mau lanjut atau enggak? Lanjutkan nih. Baca berapa cerita, Kak? Hari ini 6 cerita. Dan kita baru 3 cerita ya. Hari ini ada 6 cerita yang bakal dibaca. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Oke, aku suka yang antusias ya. Oke, kita lanjut ke cerita keempat, teman-teman. Nah, ini udah muncul. Oke, udah muncul ya. Cerita ketiga tadi. Oke, ini cerita keempat dibacain pada malam hari ini. Nama anonimnya Ndut. Nah, ini Ndut ya. Ini kita bakal ngebacain cerita yang keempat. Oke. Aku punya teman yang kebetulan kembar, Kak. Dulu awal biasa aja.
Lama-kelamaan karena interaksi yang sering perasaan tiba-tiba hadir. Kami tahu mungkin rasa ini sebagai ujian. Untuk jauh pun sangat sulit karena aktivitas dan keseharian yang selalu terlibat. Minta saran Kak, tindakan apa yang harus diambil karena aku bingung untuk jauh secara tiba-tiba. Rasanya sedikit berat karena untuk keluarga sudah saling kenal banget. Sebulan sekali pasti ada event kumpul. Terus maunya jauh pasti ada pertanyaan. Bingung mau jawab dan nanggepinnya karena belum siap. Oke, ini cerita keempat ya. Cerita keempat ini dari Endut dan nggak terlalu panjang. Dan aku rasa teman-teman yang join udah baca ya, udah baca semua untuk cerita keempatnya. Oke, kita sama-sama telah apa sih yang lagi kita bahas terkait dengan cerita keempatnya. Oke, Mbak Bandung ya. Interaksi bersama lawan jenis. Dan dibilang di awal tadi ternyata laki-laki ataupun lawan jenisnya ini ada kembaran gitu ya. Dan si Mbak Ndut ini, aduh Mbak Ndut, Kandut sama ya. Si Mbak Ndut ini, si penulis gitu ya, si penulis Mbak Ndut mengatakan ataupun menceritakan dalam tulisannya karena interaksi dia menyadari ya, si Mbak Ndut ini menyadari bahwa karena interaksinya yang terlalu sering bersama si cowok ini, cowok yang dibilangnya kembar tadi, muncullah perasaan-perasaan yang tidak diinginkan gitu ya. Perasaan suka, perasaan kagum sama si lawan jenisnya. Ya sebenarnya terkait dengan rasa suka udah pernah aku bilang juga, udah aku spill. Kalau kita sering interaksi sama seseorang itu bakal muncul rasa suka, rasa kagum, minimal rasa kayak ada sesuatu yang berbeda ketika awal kita kenal teman-teman. Itu yang sebenarnya harus kita hindari, interaksi sama lawan jenis. Dan si Mbak Ndut juga bilang gitu ya, Mbak Ndut minta saran gitu ya, gimana tindakan yang harus dilakukan biar perasaannya itu nggak berlanjut. Dia bilang dia ngerasa belum siap. Nah itu yang aku harus bilang sama teman-teman juga. Teman-teman, terkait dengan rasa suka, kita nggak pernah minta dia muncul kepada kita itu kapan, kepada siapa. Mungkin teman-teman punya kenalan, punya idola gitu ya, suka sama idola kita gitu ya. Kita nggak pernah tahu munculnya itu kapan, munculnya pada siapa ya, terkait dengan rasa suka. Kemudian, yang aku pengen sampaikan juga, teman-teman, kita itu punya filter sendiri terkait dengan diri kita. Kita itu udah siap atau belum. Aku itu senantiasa senantiasa meng, meng, apa ya, mengintrospeksi diri gitu. Membayangkan diri aku ini gimana gitu. Nah, aku itu senantiasa gini teman-teman. Terkait dengan aku juga sebagai manusia punya rasa suka sama seseorang, punya kayak kagum sama seseorang gitu ya. Ketika rasa itu muncul, yang aku lakukan gimana? Yang aku lakukan teman-teman, ini dari aku ya. Yang aku lakukan ketika rasa suka muncul sama seseorang, ketika aku mulai kagum sama seseorang, aku tuh mulai mempertanyakan diri aku. Aku kagum ini untuk kemana gitu. Aku menyadari diri aku saat ini ngerasa belum siap untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Jadi ya untuk apa perasaan ini aku lanjutkan gitu ya. Untuk apa perasaan suka ini aku malah simpan-simpan atau malah ngebuat aku malah nggak produktif atau malah ngebuat aku itu melakukan hal-hal yang justru nggak diridhoi oleh Allah, yaitu mulai interaksi sama si lawan jenis ini, mulai berani untuk ngechat dia duluan ataupun mungkin ngajak dia pacaran sampai kayak gitu ya, yang dimana aku senantiasa memfilter diri aku sendiri, menanyakan ke diri aku sendiri, oh aku saat ini tuh belum pantas gitu ya, aku saat ini tuh masih ada perlu PR ataupun sesuatu yang perlu dipersiapkan itu masih panjang, masih banyak yang harus dipersiapkan. Nah, itu yang senantiasa aku lakukan pada diri aku ketika rasa suka itu muncul, ketika rasa kagum sama seseorang itu muncul. Sehingga ketika kita menyadari bahwa, oh, aku ini belum siap nih untuk kejadian yang lebih serius, daripada nantinya aku bakal kehubungan yang nggak diridhoi, hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah gitu ya, ya lebih baik aku memutus komunikasi, memutus interaksi, memutus sesuatu yang men-trigger aku sehingga rasa suka itu semakin menggebu-gebu. Sehingga aku memutuskan untuk nggak terlalu berlebihan kepada rasa suka itu. Ya bisa jadi aku unfollow IG-nya,
hapus kontaknya atau mungkin blok sementara, itu pun bisa aku lakukan. Yang perlu teman-teman lakukan pertama, menyadari kemampuan teman-teman. Teman-teman tuh udah sadar belum? Teman-teman tuh udah mampu belum gitu ya. Nah, dan itu teman-teman bisa lihat sendiri, oh, aku nih masih banyak PR banget gitu ya. Dari segi emosional, dari segi menyelesaikan masalah sekecil apapun. Masalah kecil aja masih masih gelabah-gelubuk gitu ya. Masih ketar-ketir gitu ya ketika ditimpa masalah kecil. Bagaimana mau berumah tangga, bagaimana mau ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Lebih baik aku memperbaiki diri, mempelajari sesuatu yang mengembangkan diri gitu ya, mencari sesuatu yang membuat diri kita itu lebih baik lagi, menyiapkan diri lah setidaknya gitu. Ketika teman-teman udah menyadari, oh teman-teman tuh menyadari, teman-teman tuh belum mampu gitu ya, belum mampu ke hubungan yang lebih serius yaitu pernikahan, teman-teman bakal lebih mudah, teman-teman bakal lebih mudah untuk melakukan tindakan-tindakan meminimalisir rasa suka itu sehingga teman-teman tuh lebih mudah untuk menjauh. Tadi kalau kayak aku ya, kalau kayak aku uh, mulai dari kalau seandainya triggernya itu dari Instagram gitu ya, aku mengurangi uh, Instagramnya ataupun mungkin aku sering lihat story WA-nya, aku hapus kontaknya ataupun mungkin di blok sementara gitu. Itu kan bisa jadi teman-teman. Sehingga nggak mungkin teman-teman tuh muncul rasa suka yang menggebu-gebu ketika teman-teman tuh nggak bakal nggak menjalankan interaksi ataupun nggak menjalankan trigger-trigger kayak ngelihat story WA-nya, ngelihat IG-nya gimana, ngelihat orangnya gimana, itu nggak bakal teman-teman tuh mendapatkan perasaan yang menggebu-gebu ketika trigger-trigger tadi teman-teman putus ataupun teman-teman hindari. Jadi menurut aku buat si siapa tadi, buat Mbak Ndun ya, buat Mbak Ndun, kamu menyadari diri kamu belum pantas untuk ataupun masih perlu banyak PR gitu ya untuk ke jenjang yang lebih serius, ya kamu coba lakukan hal-hal yang tadi menghilangkan trigger-trigger. Contohnya di sini kan Mbak Dut bilang interaksi ya. Interaksi berarti aku menganggapnya bukan sekedar chattingan gitu ya. Berarti kita nggak bisa menyarankan kepada Mbak Dut untuk berhenti chattingan aja gitu ya. Kalaupun chattingan itu membuat Mbak Dut semakin menggebu-gebu rasa sukanya, rasa kagumnya, ya chattingan itu diputus dulu. Ataupun bisa dikasih penjelasan ke cowoknya gitu ya. Biar cowoknya nggak salah paham gitu ya. Kebanyakan orang itu takut memutus chattingan karena takut salah paham. Nah, saran aku kasih penjelasan ke cowoknya. Aku sering kali gini teman-teman. Aku sering kali kalau lagi chatting ataupun lagi interaksi sama lawan jenis gitu ya. Kemudian aku udah masuk ke, menurut aku ini kayaknya udah nggak baik gitu ya. Udah sesuatu yang udah di luar gitu ya. Awalnya mungkin nanyanya sesuatu yang wajib ataupun sesuatu yang masih wajar gitu ya. Ketika udah berlangsung lama kan udah nggak wajar lagi, nggak mungkin sama-sama udah lama ya, nggak mungkin interaksi yang lama itu sesuatu yang biasa-biasa aja gitu ya. Yang pasti kalau seandainya aku menyadari itu udah sesuatu yang nggak baik gitu ya, aku jelasin dulu sama si perempuannya, jelasin, oh ini aku lagi ngebatasin interaksi sama lawan jenis, jadi aku bakal jawabnya agak agak slow, kemudian untuk chattingnya ataupun untuk mempertanyakan sesuatunya mungkin sesuatu yang penting aja gitu ya, langsung to the point aja. Nah itu kan bisa diobrolin gitu ya, biar orang yang kita batasin interaksinya itu bisa memahami situasinya teman-teman, bisa memahami situasinya, dan kita juga lebih nyaman untuk melakukannya gitu ya, untuk membatasi interaksi tadi. Tapi di sini yang aku ambil dari ceritanya, Mbak ini interaksi sama si lawan jenis ini, aku rasa sih sering ketemu ya, apalagi dibilang tadi di ceritanya ada event kumpul bersama gitu ya, kumpul-kumpul bersama. Apalagi di ceritanya Mbak Dul bilang bahwa orang tuanya itu ternyata udah deket gitu sama si laki-lakinya gitu. Dan dia butuh saran dari apa tindakan yang harus dilakukan untuk membatasi rasa sukanya. Dan aku notice dari ceritanya ini, Mbak Dul ini menyadari dirinya itu belum mampu untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan ya. Jadi aku kasih saran sebagai orang yang belum mampu juga gitu ya, sebagai aku menyadari diri aku juga masih perlu banyak belajar, masih perlu persiapan yang banyak gitu ya. Jadi aku juga membatasi interaksi-interaksi yang membuat rasa suka aku semakin menggebu-gebu. Dan kalau dari aku buat Bandung gitu ya, cara membatasi interaksi gitu ya, ya mungkin dari chattingan mulai dikurangin gitu ya. Kan pertemuan itu biasanya di awal dari chatting gitu ya. Hari ini ada waktu senggang nggak gitu ya.
makan mie ayam dulu nggak, bisa nggak makan mie ayam gitu ya. Nah kayak gitu kan mungkin bisa dihindari gitu ya, bisa dikurangi lah, nggak secara tiba-tiba ya, bisa dikurangi perlahan gitu ya. Kayaknya mulai kayak tolak dulu gitu ya, mulai kayak setiap ajakannya itu ya cari alasan yang nggak berbohong, tapi alasannya itu ngebuat ajakannya itu nggak jadi gitu ya. Kayak sore ini bisa ketemu nggak gitu ya, aku mau ngajak makan mie ayam gitu ya contohnya gitu ya. Ya simbahnya bisa bilang, oh sore ini aku mau istirahat dulu gitu ya, capek gitu ya. Ya kita istirahat di rumah, kita nggak bohong, kita memang istirahat gitu ya, walaupun sebentar kita nggak pernah bohong itu ya. Nah itu cari alasan yang nggak berbohong ya teman-teman. Takutnya tuh teman-teman tuh justru menghindar kayak gitu, justru buat alasan yang bohong, aku takutnya gitu. Tapi teman-teman udah pintar lah gitu ya, mencari sesuatu yang bisa menghindari pertemuan tadi. Interaksi itu diawali dari chattingan tadi, ya kurangi tadi ya, kurangi pertemuan. Kalau buat Mbak Dut ya, karena aku ngelihat dari ceritanya itu kayaknya interaksinya itu udah pertemuan gitu ya, udah ketemu, sering ketemu sama si laki-lakinya atau si lawan jenisnya gitu ya. Kurangi pertemuannya, interaksinya gitu ya. Kalau seandainya satu kantor, ya di lingkungan kerja mungkin karena keharusan gitu ya, keharusan interaksi kayak nanyain kerjaan itu boleh tapi secukupnya, itu boleh tapi secukupnya. Ketika si laki-laki ini mulai kayak tadi ngajak makan siang bersama, kayak ngajak ketemuan di tempat kafe gitu ya, nah itu kan bisa ditolak dengan cara yang mungkin kita alihkan ke hal-hal yang lain. Oh aku sore ini mau ini, aku sore ini ada janji yang lain gitu ya, ataupun tadi aku sore ini mau istirahat gitu ya, nggak apa-apa, kita kayaknya kayak ngejauh gitu ya, mungkin dia bilang kayak ngejauh, tapi itu salah satu cara kita untuk menghindari rasa suka tadi yang membuat kita tuh takutnya kita menggebu-gebu rasa suka tadi ya. Kurang interaksi, kemudian kurangi juga chatting tadi ya, interaksi chatting tadi, interaksi secara langsung kurangin, pertemuan terutama ya, pertemuan. Dan kamu bisa untuk mencari lingkungan ataupun circle yang ngebuat kamu bisa lebih fokus ke circle kamu daripada ke cowok ini. Kenapa teman-teman? Kenapa aku sering menekankan terkait dengan circle yang baik, pertemanan yang mendukung, karena lingkungan itu sangat berpengaruh teman-teman. Teman-teman mungkin pernah lihat orang-orang yang awalnya itu sangat takut untuk interaksi sama lawan jenis, tapi ketika dia dihadapkan dengan situasi lingkungannya yang lingkungan di mana di lingkungannya itu interaksi lawan jenis itu kok kayaknya hal yang biasa gitu ya. Orang yang tadi takut-takut ketika interaksi lawan jenis akan ikut perlahan tapi pasti ikut terjerumus ke lingkungannya yang kayak tadi teman-teman. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh. Dan buat si Mbak Dut, cari circle yang bisa ngebuat kamu lebih fokus kepada circle kamu. Ya tentunya circle kebaikan yang aku saranin gitu ya. Circle kebaikan, baik itu kebaikan untuk pekerjaan kamu, kebaikan untuk akhir kamu. Ya kayak circle kajian, circle kayak kalau pekerjaan itu kayaknya kayak ini ya, circle-circle yang ngebahas pekerjaan kayak project-project gitu ya. Nah itu kan ada tuh yang aku saranin tadi, cari circle yang ngebuat kamu tuh nggak terlalu intens lagi interaksi sama si cowoknya ataupun lawan jenis ini. Ya, kemudian pertemuan tadi terkait dengan pertemuan event sebulan sekali, kalau seandainya itu kewajiban ataupun hal yang wajib dilakukan gitu ya pertemuan itu, ya tadi ber, ikut gabung, sekedar gabung, enggak sampai ngobrol berdua, interaksi ngobrol yang lama-lama gitu ya, enggak kayak cerita-cerita yang lama-lama gitu ya. Cukup datang, ikuti acaranya, selesai pulang. Itu kan bisa, sebenarnya bisa teman-teman. Dan itu memang kalau awal-awal mungkin agak berat gitu ya. Dan saran-saran dari aku ini mungkin agak berat ketika dilakukan secara langsung. Yang aku sarani adalah perlahan tapi pasti, dan kamu udah mulai bisa untuk coba membatasi interaksi kamu, khususnya ke cowok ini ya, ke cowok yang lagi dekat sama kamu, ke cowok ataupun ke lawan jenis yang sedang kamu kagumi atau kamu suka ini. Biar rasa suka kamu itu bisa kamu batasin, dan kamu kan menyadari bahwa kamu itu belum siap. Dan fokus kamu tuh seharusnya mempersiapkan diri, memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang lebih pantas untuk ke jenjang yang lebih serius. Dan kalau seandainya kalian berjodoh, jodoh bisa ketemu di mana aja. Dan kalau seandainya berjodoh, ya kalian bisa dipertemukan dalam
skenario yang terbaik menurut Allah. Kita nggak pernah tahu skenario yang gimana, tapi intinya kalau kalian berjodoh, kalian pasti berjodoh di waktu yang tepat dan dengan orang yang tepat. Bisa itu ya. Bisa jadi itu si cowok yang kamu ceritain saat ini, bisa juga orang lain yang Allah siapkan untuk kamu di masa depan. Oke teman-teman, mungkin agak ini ya. Aku aku bacanya agak aku bahasnya agak ini ya, agak random gitu ya. Dan ini yang sesuai dengan pikiran apa aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman seandainya punya pandangan lain, boleh untuk tulis di kolom komentar biar aku tahu pendapat teman-teman tuh gimana. Ngadepin masalah kecil aja udah gelaba gelubuk. Iya, kalau seandainya teman-teman tuh ngerasa kayak aku ini masalah kecil gini aja masih ini ya, masih cemas-cemas gitu ya, cemas-cemas gimana gitu ya, apalagi mau mau hidup rumah tangga gitu ya. Nah itu kan masih perlu persiapan, persiapan yang panjang gitu ya. Jadi fokus aja kepada persiapan yang perlu kita persiapkan untuk kehidupan kita di masa depan. Kalau seandainya pernikahan yang kita inginkan itu sesuatu pernikahan yang baik, ya tadi kita berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, berusaha untuk menjadi pribadi yang baik dulu. Perasaan yang menggebu ibu itu bisa jadi karena obsesi nggak kak? Ya, orang-orang yang terlalu mengobsesikan, terlalu menggebu-gebu tadi, terlalu mengidolakan sesuatu, seseorang, itu ujung-ujungnya menjadikan hidupnya nggak produktif, menjadikan hidupnya nggak mention ya, nggak sesuatu yang buruk justru ya. Dan itu yang harus dihindari teman-teman. Kalau teman-teman punya perasaan suka sama seseorang, sadari teman-teman itu uh, udah siap atau belum untuk kejadian yang lebih serius. Kalau seandainya belum siap, saran dari aku hindari interaksi, batasi interaksi, teman-teman punya kendali di situ, dan itu yang harus teman-teman lakukan ketika punya rasa suka, rasa kagum sama seseorang. Dan terkait dengan jodoh, kita serahkan semua itu kepada Allah, teman-teman. Oke, itu ya teman-teman. Uh, dari aku itu teman-teman untuk cerita keempat ya, cerita keempat pada malam hari ini. Buat Mbak Nut, aku doain semoga kamu bisa mendapatkan jodoh terbaik, jodoh yang tepat di waktu yang tepat di masa depan nanti. Dan saran aku fokus kepada memperbaiki apa yang harus kamu perbaiki, mempersiapkan apa yang harus kamu persiapkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik di masa depan mendatang. Kalau aku gitu melihatnya. Kalau teman-teman punya pandangan lain, punya tanggapan lain terkait dengan cerita ini, boleh ditulis di kolom komentar. Gitu ya teman-teman. Oke. Wah, ini udah cerita keempat ya. Lumayan teman-teman. Lumayan kayak ini. Oke, kita bakal lanjut cerita kelima teman-teman. Gimana? Mau lanjut atau gimana nih? Coba-coba. Aku tanya dulu teman-teman. Teman-teman nyimak nggak? Takutnya aku udah cerita panjang lebar, nggak ada yang nyimak nih. Ada. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita langsung ke cerita kelima. Lanjut sampai tuntas. Oke, ini cerita keempat tadi teman-teman. Kita lanjut dulu ke cerita kelima. Nah, ini. Aduh, ini anak-anak 20-an nih. 2000. Anak-anak umur 20-an. Oke, ini cerita kelima pada hari ini. Nama anonimnya Rara ya, teman-teman. Oke, hai. Umur aku 20 tahun. Di umur 20 tahun ini, semua hal yang orang tua aku takutin udah terjadi sama aku. Aku orang yang gagal, aku cuma hidup buta menjalani hal yang belum waktunya berakhir saja. Aku nggak pernah tenang, selalu dihantui rasa takut dan bingung. Aku nggak mau orang lain ada yang kayak aku. Please, kalau kalian kalau kalian kejerat pinjol, HS before married, wow, hubungannya ya, wow. Jalan sama dua cowok, please stop itu semua. Itu semua terlalu bebas, jangan sampai momen-momennya jadi hal yang kamu takutin. Aku nggak mau orang lain kayak aku. Semoga kalian bisa jaga diri baik-baik ya. Tolong yang sedang ada di posisi itu, please stop. Oke. Wah, ini Mbak Rara coba mengingatkan kita untuk jangan sampai terjerumus ke pergaulan yang sangat bebas gitu ya. Pergaulan bebas gitu ya. Oke, terima kasih buat Mbak Rara untuk remindernya dan ini bakal menjadi reminder juga buat teman-teman yang join buat
terutamanya buat aku karena aku saat ini masih 20 tahun juga. 20 tahunan ya, bukan 20 tahun pas ya. Oke teman-teman, ini cerita kelima udah dibaca ya, udah dibaca, udah disimak untuk ceritanya. Nafas dulu Kak. Ya betul betul. Nafas dulu ya. Wah, aku nggak tahu Mbak Rara join atau enggak ya, join atau enggak pada malam hari ini. Dan ini pesan dari Mbak Rara buat teman-teman yang lagi terjebak kepada hubungan yang tidak, yang hubungan bukan hubungan, ke pergaulan bebas yang kayak Mbak Rara bilang tadi, sampai-sampai kejebak pinjol, sampai-sampai ke hubungan tanpa hubung HS yang HS sebelum menikah tadi ya. Wah, ini perlu jadi reminder banget untuk kita yang anak muda gitu ya. Dan aku rasa teman-teman di sini masih muda semua gitu ya. Umur 20 emang lagi banyak bingungnya, tapi lihat pergaulan orang sistem juga. Lihat pergaulan orang serem juga ya. Oke, betul. Ya, teman-teman di sini mungkin ada yang lagi di umur 20 lebih, ada yang mungkin di bawah gitu ya, di bawah misalnya 18, 17 gitu ya. Tapi teman-teman, kita kita sama-sama di sini uh, ber apa ya? Aku nyebutnya itu kita sama-sama ini sebagai generasi penerus lah, sebagai penerusnya. Kita di sini sama-sama penerus teman-teman, baik Mbak siapa tadi? Sebagai Mbak Rara ya. Baik Mbak Rara yang masih umur 20-an, baik teman-teman yang masih umur di bawah 20 gitu ya, ataupun teman-teman yang udah lewat gitu ya, udah lebih dari 20. Kita semua sini generasi penerus penerus yang bakal meneruskan kehidupan ini teman-teman. Dan dari cerita Mbak Rara ini, Mbak Rara cuma coba mengingatkan kita teman-teman sebagai orang yang pernah melakukan kesalahan yang nggak ingin kesalahannya diulangi oleh orang lain teman-teman. Itu yang ditekankan oleh Mbak Rara buat teman-teman terutama perempuan ya, karena Mbak Rara ini perempuan, dan itu yang coba ditekankan oleh Mbak Rara buat teman-teman untuk mengingatkan teman-teman jangan sampai teman-teman khususnya perempuan terjerumus ke pergaulan bebas, pergaulan yang nggak sehat, pergaulan yang justru harusnya kita jauhi, dan pergaulan yang sangat perlu kita hindari. Kayak yang beberapa yang contoh yang disebutin oleh Mbak Rara tadi ya. Itu reminder dari Mbak Rara untuk kita semua teman-teman. Utama kita sebagai generasi penerus, penerus ya. Oke, aku cuman pengen nyampain terkait dengan cerita ini buat Mbak Rara juga bahwa kehidupan kita saat ini memang uh, kalau ngelihatnya gitu ya, kalau ngelihat kehidupan kita saat ini dengan semua pergaulan yang di lingkungan sekitar, nggak menutup kemungkinan segala hal yang Mbak Rara bilang tadi bakal terjadi di lingkungan kita, bahkan pada diri kita itu itu bisa saja terjadi teman-teman, baik di masa sekarang atau masa mendatang. Yang harus kita lakukan, yang harus kita perkuat gitu ya, perkuat adalah rasa sadar diri kita, mindset yang harus kita tekankan bahwa kegiatan yang seperti itu, pergaulan yang seperti itu adalah pergaulan yang salah. Ketika kita udah muncul pikiran kayak gitu, kita bakal punya rasa untuk menghindari pergaulan yang salah itu, menghindari lingkungan yang salah, lingkungan yang mendorong kita ke pergaulan yang bebas tadi. Yang perlu kita tekankan di sini adalah pemikiran kita bahwa kegiatan itu salah, pemikiran kita adalah pergaulan itu salah, pemikiran kita bahwa lingkungan itu salah. Ketika pemikiran itu udah kita tanamin dalam mindset kita, kita bakal lebih mudah untuk menghindari pergaulan bebas itu, menghindari lingkungan yang nggak baik itu, dan kita bisa terselamatkan dari pergaulan yang tidak diinginkan tadi, pergaulan bebas yang tidak diinginkan ini. Dan untuk Mbak Rara, aku cuman pengen menyampaikan sedikit buat Mbak Rara, kehidupan tetap berjalan meskipun masa lalu kamu yang kamu ceritakan walaupun nggak secara menyeluruh gitu ya, tapi dari kehidupan yang kelihatannya kotor di pandangan manusia, kemudian kalau kita ngelihatnya secara sekilas gitu ya, apa yang disampaikan Mbak Rara, kita sebagai manusia ngelihatnya gitu ya, ngelihatnya itu bahwa kehidupannya gagal. Jangan pernah merasa gagal karena kehidupan tetap berjalan. Kamu masih punya kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan cara memperbaiki kehidupan kamu yang sekarang.
Masa lalu kamu mungkin nggak bisa diperbaiki, tapi kamu bisa mempersiapkan masa depan kamu yang lebih baik dengan memperbaiki kehidupan kamu yang saat ini sedang kamu jalani. Kita bisa mempersiapkan untuk mendapatkan kehidupan yang baik dengan cara kita kita fokus kepada diri kita saat ini untuk kepada hal-hal yang positif saja, teman-teman. Kalau kita sudah tahu nih di masa lalu kita pernah terjerumus kepada lingkungan yang nggak baik, kepada pergaulan yang nggak baik gitu ya. Oh, kita udah punya pengalaman di situ, ya kita nggak bakal ngulangin itu, teman-teman. Dan fokus kita saat ini untuk menghindari lingkungan yang kayak gitu, fokus kepada mencari lingkungan yang lebih baik, fokus kepada circle ataupun orang-orang yang mendukung untuk kita terhindar dari lingkungan yang nggak baik tadi. Jadi kehidupan saat ini itu yang harus kita fokuskan biar kita bisa mempersiapkan masa depan kita yang lebih baik. Buat Mbak Rara, jangan fokus ke masa lalu kamu yang buruk, jangan fokus kepada masa lalu yang menurut kamu gagal, fokus kepada kehidupan kamu yang saat ini untuk mendapatkan masa depan yang kamu inginkan, masa depan yang lebih baik. Dan dari aku, masa lalu kamu itu bisa menjadi pelajaran buat kamu untuk bisa berhati-hati, bisa untuk lebih pandai untuk memilih pertemanan, lebih pandai untuk memilih lingkungan, lebih pandai untuk mencari orang-orang di sekitar kamu untuk mendukung kehidupan kamu gitu ya. Dan jangan sampai kamu malah mengulangi kesalahan yang sama dan bahkan kamu membuat kehidupan saat ini nggak bisa produktif, nggak bisa lebih baik karena kamu fokus ke masa lalu kamu yang menurut kamu buruk itu. Jadi Mbak Rara tetap semangat, jalani kehidupan ini yang saat ini, fokus kepada diri kamu saat ini, fokus untuk mendapatkan kehidupan di masa depan yang lebih baik dengan cara memperbaiki kehidupan saat ini. Jangan fokus kepada masa lalu kamu yang gagal, yang menurut kamu gagal, tapi fokus kepada apa yang bisa kamu lakukan saat ini untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Karena kehidupan kita di masa lalu itu nggak bisa kita ulang lagi dan cukup jadikan pelajaran dan jadikan pelajaran untuk kita nggak mengulangi kesalahan yang sama, teman-teman. Aku pernah terjerumus ke hubungan yang tidak diridhoi oleh Allah dan saat ini aku coba menyampaikan setiap apa yang pernah aku lakukan. Ini salah satu bentuk kenapa aku berani untuk ngomongin tentang pacaran kepada teman-teman yang menuliskan ceritanya tentang pacaran karena aku pernah berada di situ dan aku nggak mau teman-teman yang saat ini lagi struggle dengan hubungan yang tidak diridhoi tadi malah terjerumus di situ, malah fokus di situ yang ngebuat teman-teman itu malah jauh dari Allah dan aku nggak mau teman-teman itu juga yang aku jadikan pelajaran dari masa lalu aku yang menurut aku itu buruk, menurut aku itu nggak pantas untuk aku ulangin dan itu yang aku jadikan pelajaran senantiasa aku ingat bahwa aku nggak boleh mengulang kesalahan yang sama dengan masa lalu yang buruk itu ya buat teman-teman yang join boleh untuk menyampaikan nasihatnya untuk Mbak Rara biar Mbak Rara juga bisa untuk lebih tenang menjalani kehidupan ini dan Mbak Rara tetap semangat sudah aku bilang kehidupan tetap berjalan Mbak Rara masa lalu kamu sudah nggak bisa lagi diubah gitu ya tapi kamu bisa lebih fokus ke kehidupan kamu saat ini untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dari aku gitu buat Mbak Rara tetap semangat dan buat teman-teman yang lain juga boleh untuk menyemangati Mbak Rara dan biar teman-teman tuh bisa terhindar dari pergaulan yang sudah Mbak Rara bilang tadi pergaulan bebas yang menurut aku pergaulannya sudah sangat bebas ya dari apa yang disampaikan Mbak Rara. Oke, itu teman-teman cerita kelima dan semoga Mbak Rara melihat video ini nanti gitu ya. Kalaupun dia nggak join saat ini dan semoga Mbak Rara juga bisa lihat nanti rekamannya dan semoga Mbak Rara bisa mempersiapkan diri untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik dengan fokus ke diri kita saat ini, bukan fokus ke masa lalu kita yang menurut kita gagal itu. Semua orang punya masa lalu yang mungkin buruk, mungkin masa lalunya kelam, mungkin masa lalunya nggak bisa diceritain lah. Tapi kalau seandainya kita fokus kepada masa lalu itu, kita bakal menjadi lebih mudah putus asa, lebih mudah kecewa, lebih mudah untuk merasa diri kita ini gagal terus gitu ya. Kita bakal menjadikan kehidupan kita nggak produktif, nggak efektif, nggak menjadi kehidupan yang bisa lebih baik. Justru itu menjadikan kita menjadikan kehidupan kita ini
nggak efektif ya, menjadikan kehidupan kita nggak produktif, menjadikan kehidupan kita ini justru kehidupan yang nggak berkembang lah, nggak berkembang. Kalau seandainya kita memang pengen fokus kepada kehidupan yang lebih baik, fokus kepada diri kita saat ini, jangan fokus ke masa lalu kita yang menurut kita gagal, dan jadikan kegagalan kita di masa lalu sebagai pelajaran untuk enggak kita ulang kembali. Itu ya teman-teman, cerita kelima ya, cerita kelima pada malam hari ini. Dan dari cerita kelima ini ada nasihat untuk kita semua biar kita enggak terjerumus ke pergaulan bebas seperti yang disebutkan oleh Mbak Rara tadi, kayak hubungan sebelum nikah, kayak pinjol, kayak pacaran, kayak jalan sama dua cowok sekaligus. Wah. Tapi kita nggak boleh ngejudge Mbak Raranya, kita fokus kepada Mbak Rara saat ini yang udah berani untuk mengungkapkan ceritanya, dan aku rasa salah satu bentuk keberanian Mbak Rara untuk mengungkapkan ceritanya pada malam hari ini adalah salah satu cara Allah untuk membukakan pintu hati Mbak Rara untuk bisa lebih fokus kepada diri sendiri. Ya biar Mbak Rara itu ketika mendengar apa yang aku sampaikan tadi, biar Mbak Rara bisa fokus kepada diri Mbak Rara saat ini, nggak fokus lagi ke masa lalunya. Ya, mungkin Mbak Rara masih sering keinget gitu ya. Ya kalau sekali dua kali keinget ya itu nggak apa-apa sih. Karena aku juga masih sering keinget dengan masa lalu aku ya. Tapi kalau seandainya kita udah bisa fokus kepada diri kita saat ini, ya kita nggak bakal berlarut-larut. Intinya jangan sampai kita berlarut-larut masa lalu yang buruk, dan jangan sampai juga kita mengulangi masa lalu itu. Gitu ya. Apa nih di kolom komentar nih? Kayaknya banyak banget ya. Oke, semangat ya Mbak Rara. Oke. Aku cek dulu ya di kolom komentar, kayaknya banyak banget nih. Di tempat kerjaku malah nyuruh ngajuin pinjol karena mumpung masih muda. Wah, padahal kita nggak tahu umur kita sampai kapan, dan malah menjurus pada panen dosa nggak sih Kak? Tapi alhamdulillah aku nggak. Wah ini, tapi kan cuma saran ya. Kalau saran ya kita punya pilihan ya kata saran. Tapi kalau kewajiban itu tempat kerjanya perlu dipertanyakan ya. Tapi kalau cuma saran aku gitu ya. Nah, itu kan baru saran tuh. Kalau saran kan bisa ada kemungkinan kita nggak melakukan gitu ya. Dan Mbak Siva juga bilang dia nggak melakukan gitu ya. Tapi kalau seandainya sebuah institusi, sebuah pekerjaan ataupun sebuah perusahaan itu mewajibkan karyawannya untuk pinjol, itu perlu dipertanyakan pekerjaannya gimana, kenapa harus pinjol gitu ya. Dan saran aku ya kalau seandainya emang dia mewajibkan dan harus dilakukan, ya usahakan cari tempat lain dulu ya gitu ya. Kecuali ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Tapi kalau di cerita Mas Syifa ini masih disarankan ya, nyuruh kan, nyuruh ngajuin gitu ya. Tapi kan itu kita punya pilihan, dan Mbak Syifa juga bilang dia nggak ngambil pinjolnya gitu ya. Dan teman-teman yang lain juga jangan sampai terjerat pinjol ya teman-teman. Ya masih banyak orang-orang terdekat kita yang mungkin secara nggak langsung bisa bisa Allah buat untuk membantu kita gitu ya. Mungkin saat ini aku lagi problem terkait dengan keuangan, masalah perkuliahan, masalah makan di perantauan atau masalah apapun, ya aku coba untuk tanya teman-teman aku mungkin bisa bantu gitu ya. Jangan langsung ke pinjol tadi. Kalau pinjol kan kita udah tahu hukumnya, kita udah tahu itu salah. Ya kita kalau kita lakukan itu justru kita menentang Allah teman-teman. Itu yang salah. Ya, semoga teman-teman terhindar, dan terima kasih buat Mbak Rara udah menjadi pengingat buat aku, buat teman-teman yang join, untuk biar jangan sampai kita itu terjerumus ke pergaulan bebas tadi. Oke, itu ya teman-teman, itu cerita kelima. Kak, apa boleh nanya? Boleh, boleh. Ini cerita kelima, jadi satu cerita lagi boleh nanya nih. Tanya apa tuh Mbak Syifa? Boleh. Sekalian ngambil napas ya. Wah, ini napas aku ya. Ini. Tanya apa nih? Tapi di perusahaanku bisa pengajuan pinjol Kak. Pengen speak up tapi apalah dayaku. Dari perusahaannya, bisa oh, maksudnya di prosedurnya itu dipermudah ya perusahaannya ya. Aku nih karena aku nih bukan orang ini ya, belum bekerja ya. Aku aku semakin takut bekerja ini gara-gara kalian cerita-cerita kayak gini ya. Oke, enggak. Oh. Oke, Mbak Siva ya. Aku coba menanggapi menurut pandangan aku, karena aku kan belum bekerja gitu ya. Jadi aku sebisa aku aja ya. Kan ini, oh ya, maksud Mbak Siva itu mungkin pengen
bilang gitu ya, pengen nasihatin gitu ya, pengen biar perusahaannya itu jangan sampai ngajuin pinjol itu dipermudah gitu ya. Eh, ya kalau Mbak Siva udah berani ataupun udah bisa untuk ngobrol ataupun menyampaikan secara langsung sama owner ataupun pemilik perusahaannya, kemudian ataupun mungkin Mbak Siva udah berani ataupun udah bisa gitu ya menyampaikan kepada orang yang berkuasa lah terkait dengan prosedur itu ya, prosedur yang mempermudahkan pinjol tadi. Mbak Siva boleh secara langsung ngomong, uh, tapi ngomongnya tetap dengan nada yang baik, dengan cara yang sopan gitu ya. Kita kan sebagai orang yang menasihati nggak boleh memaksa gitu ya. Terkait dengan orang itu mendengarkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Terkait dengan kita menasihati orang lain, itu kewajiban kita. Jadi Mbak Siva boleh untuk ngomong secara langsung, bicara secara langsung. Oh Pak, ini maaf, ini kalau dari apa yang saya pelajarin gitu ya, bahwa pinjol ini sangat berbahaya untuk orang lain. Kemudian ini dalam agama pun, dalam segi agama pun ini hal yang berdosa gitu ya. Dan kalau seandainya perusahaan kita mempermudah prosedurnya, kemudian dari karyawan-karyawannya itu justru banyak yang terjerat pinjol, takutnya dosa jariahnya itu sama nyangkut kepada Bapak gitu sebagai pemilik perusahaan gitu ya. Itu seandainya Mbak Siva ini udah bisa ataupun berani untuk ngomong langsung sama pemilik perusahaannya gitu ya. Tapi seandainya belum berani, ya mungkin secara tipis-tipis ataupun secara nggak langsung aja gitu ya. Kayak Mbak Siva utamanya nolak gitu ya, utamanya nolak. Kemudian kalau seandainya kan kita nolak nih, Siva kenapa nih nggak mau pinjol kan masih ini, kan kamu bisa beli ini tuh, kamu bisa jelasin tuh, oh ya Pak aku nggak mau pinjol karena ini, kamu jelasin sesuai dengan kemampuan kamu gitu ya, sesuai dengan pengetahuan kamu, oh ya Pak saya nggak mau pinjol karena menurut saya pinjol itu nggak baik, kemudian dalam agama juga berdosa gitu ya. Nah jadi dari perusahaannya itu, karena kan ini perusahaan, prosedur perusahaan yang mempermudah gitu ya. Nah kalau terkait dengan karyawan-karyawan teman-teman dekat kamu ya, sebagai karyawan-karyawan dekat kamu gitu ya, ya kamu bisa tuh sambil sambil ngobrol, sambil diskusi bareng-bareng. Kamu eh, hari ini ada ini, atau mungkin ada teman yang lagi cerita aku terjerat pinjol gitu ya. Kamu nasihatin secara pribadi gitu ya, jangan di tengah umum ya. Kalau seandainya ada cerita-cerita kayak gitu, usahaku masih paham, ah usaha usahaku mah ngasih paham sama sesama karyawannya. Ya betul, itu salah satunya bisa. Tapi kan kalau dari aku tadi, kalau seandainya kamu udah berani untuk nyampein langsung ke pemilik perusahaannya kan lebih cepet gitu ya. Tapi kalau seandainya nggak berani ya tadi ngasih pemahaman ke karyawan-karyawan yang dekat sama kamu, karyawan-karyawan yang sudah terbiasa dengan pinjol itu, sehingga mereka itu justru menghindari pinjol dari apa yang kamu sampaikan tadi. Tapi ini beberapa ini ya, beberapa langkah-langkah yang mungkin nggak secara langsung bakal putus rantai pinjol itu, tapi setidaknya ini kita udah mengerahkan gitu ya, kewajiban kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, itu memberikan nasihat terbaik gitu ya. Ya cari caranya tadi, memberikan pemahaman sesuai dengan apa yang kita pahami. Itu ya Mbak Sipa, semoga semoga terjawab ya. Aku nggak tahu ini Mbak Sipa dapat apa nggak intinya ya. Dan anehnya teman-teman tuh ngomong gini Kak, kalau nggak pinjol teh nggak semangat kerjanya. Wah, ya setiap orang kan punya mindset yang berbeda. Nah, kalau pengen Mbak Sipa untuk memutus pikiran kayak gitu, kayak tadi, ya mulai dari edukasi secara perlahan gitu ya. Kayak ini. Seandainya Mbak Siva pun menemu kajian tentang riba, kajian tentang pinjol, tapi judulnya yang kayak ini ya, kayak nggak secara langsung gitu ya. Boleh tuh di-share ke teman-temannya gitu ya. Oh iya, ini aku ada kajian nih, ataupun ada nasihat, ada video-video pendek, boleh dikirim. Awalnya mungkin teman-teman tuh risih teman-teman. Awal tuh teman-teman Mbak Siva tuh bakal risih, ataupun mungkin bakal kayak kamu tuh gini sih, tapi itu salah satu cara kita teman-teman. Itu salah satu cara Mbak Siva untuk menasihati teman-temannya. Kalau secara langsung nggak bisa gitu ya. Kalau secara langsung bisa ya secara langsung aja. Tapi kalau secara halusnya gitu, kirim video-video tentang pinjol, kirim video-video, ataupun kirim jurnal tentang orang-orang yang terjerat pinjol yang kehidupannya itu berantakan, atau itu kan bisa cuma dari baca-bacaan gitu ya. Aku nemu bacaan nih, kayaknya menarik nih gitu ya. Terjerat pinjol, jual badan gitu ya. jual jual jantung, jual ginjal gitu ya. Nah, itu kan bisa ada mungkin-mungkinan gitu ya. Tapi semoga Mbak Syifa
terlalu dilindungin ya, dilindungin untuk nggak sampai terjerat ke penjara. Gemes banget, pengen cepet-cepet iseng tegak lagi. Ya, semoga kita sama-sama berdoa ya, Mbak Siva. Oke, itu ya. Saya rasa Mbak Siva udah dapat apa yang aku sampaikan tadi. Semoga juga Mbak Siva bisa menasihati temannya dengan cara yang baik. Oke, kita masuk teman-teman ke cerita terakhir di malam hari ini, cerita ke-6. Oke, aku ngambil nafas dulu. Teman-teman boleh bilang lanjut untuk kita bacain cerita ke-6 pada malam hari ini. Coba tulis dulu di kolom komentar teman-teman. Cerita ke-6 pada malam hari ini. Cerita terakhir ya. Minum. Udah dari tadi minum aku. Tasya. Oke, gimana nih? Lanjut nggak nih? Lanjut ya. Lanjut Kak, minum dulu, tarik nafas dulu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. eh ini cerita ke-6 dan menjadi cerita terakhir untuk malam hari ini. Nggak terasa ya, udah hampir jam 10 ya. Mana enggak? Oke, ini cerita ke-6 ya. Cerita ke-6 pada malam hari ini. Ini bukan aku nulisnya ya, ini aku ini. Ini nama anonimnya ya. Oke. Ini cerita ke-6 teman-teman pada malam hari ini. Teman-teman boleh baca, boleh nyimak untuk ceritanya biar teman-teman tahu kita lagi ngebahas apa. Nama anonimnya ini aku. Oke, ini kayaknya udah sering ikut ya, karena dia manggilnya Hyung. Hyung, aku mau cerita tapi bingung mulai ceritanya dari mana. Aku merasa galau, kayak ada sesuatu yang bikin pikiran itu selalu terngiang mengenai hal-hal yang selalu tak pernah ingin aku pikirkan. Hyung, terima kasih ya untuk waktunya yang selalu mau mendengarkan cerita kami. Terima kasih untuk kebaikan yang sudah Hyung berikan. Kalau aku nggak lagi terlihat hadir di agenda dibacain, tolong doakan ya Hyung. Aku nggak pernah tahu apakah hari ini akan masih hidup atau akan pergi meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Aku nggak menyerah, nggak juga putus asa. Hanya saja entah mengapa akhir-akhir ini suka memikirkan kematian. Wah, ini agak berat ya tentang kematian ya, tentang akhirat ya. Oke, ini ya teman-teman udah dibaca dan saya rasa teman-teman udah baca dan udah tahu ceritanya tentang apa. Oke, dari cerita tadi teman-teman, ini aku tadi ya, ini aku bilang terima kasih untuk udah sering mendengarkan cerita-cerita di malam hari ini, di segmen dibacain. Sebelumnya teman-teman, sebelum kalian berterima kasih sama aku, justru aku yang berterima kasih sama kalian yang udah ngebaca, udah mau nulisin cerita, udah mau bercerita di sini sehingga apa yang aku sampaikan ini menjadi pelajaran buat aku, pelajaran buat teman-teman juga yang mendengarkan gitu ya. Jadi teman-teman, aku senantiasa menyebut kalian itu orang-orang yang hebat karena nggak semua orang itu berani menyampaikan cerita yang ada di dalam hatinya, yang ada dalam pikirannya. Nggak semua orang berani teman-teman. Tapi ketika kalian udah berani untuk mengungkapkan cerita keluh kesah kalian di sini, walaupun ini nggak ada namanya, walaupun ini kalian cuma bisa kami cuma bisa mendengar ceritanya aja, tapi itu adalah salah satu bentuk kehebatan yang kalian miliki yang nggak semua orang punya teman-teman. Karena ada orang yang punya trauma dengan masa lalunya, punya cerita yang sangat banyak di pikirannya, punya cerita yang sangat banyak di pikirannya, di hatinya gitu ya. Tapi dia nggak mampu mengungkapkannya kepada orang lain, bahkan kepada orang-orang terdekatnya. Dan kalian udah mampu dan aku menganggap kalian ini orang-orang hebat karena mau bercerita, sudah berani ya, sudah berani mengungkapkan cerita-cerita yang menurut aku ceritanya itu mungkin secara nggak langsung ada cerita yang uh, menurut orang aib tapi ya menurut orang aib tapi ada cerita yang justru dari cerita kalian orang-orang yang mendengarkan itu oh ternyata kehidupan orang lain dari cerita ini lebih susah dari aku gitu ya sehingga orang-orang yang mendengarkan cerita teman-teman itu menjadi keinget oh kehidupan aku ini ternyata nggak buruk gitu ya kehidupan aku ini ternyata masih lebih nyaman lebih aman lebih enak gitu ya sehingga mereka lebih mudah bersyukur teman-teman dan itu yang aku tekankan ketika aku mulai dibacain ini ketika aku mulai ngebacain cerita teman-teman mulai milih cerita yang mana bakal aku bahas
dan itu yang menjadi penyemangat aku juga untuk senantiasa hadir dan melakukan segmen dibaca ini. Gitu ya. Aku sebelum kalian berterima kasih, aku yang duluan terima kasih kepada kalian yang mau bercerita. Dan kepada kalian yang selalu standby datang juga. Karena kalau seandainya aku sendiri juga aku agak bingung juga ya. Karena kan aku ini lagi melatih diri aku untuk mulai terbiasa berbicara gitu ya. Dan salah satunya itu di sini gitu ya. Dan kalau seandainya teman-teman nggak hadir, itu juga aku kesulitan untuk gimana sih respon orang lain ketika aku berbicara gitu ya. Nah ini salah satu ucapan terima kasih aku kepada teman-teman yang senantiasa join di segmen dibacain. Oke, kita kembali ke cerita di mana cerita ke-6 ini si penulis ini aku tadi ya. Si penulis lagi dilemah ataupun merasakan gimana ya aku menyebutnya. Dia tuh saat ini tuh lagi kepikiran tentang kematian dan dia bilang tadi uh, dia nggak tahu bakal sering ikut di agenda dua ini atau enggak gitu ya. Dia hanya minta mendoakan mendoakan kebaikan untuknya karena dia nggak pernah tahu kehidupannya itu kapan gitu ya. Dia bakal bisa hidup lebih panjang atau justru sudah dekat gitu karena akhir-akhir ini si penulis bilang dia sedang memikirkan sering sekali memikirkan kematian. Teman-teman, terkait dengan memikirkan tentang kematian, itu adalah salah satu bentuk keimanan yang paling besar menurut. Karena nggak semua orang, teman-teman, nggak semua orang bisa terpikir tentang kematian. Kita mungkin bisa keingat satu atau dua kali gitu ya. Ketika terjadi suatu kejadian yang membuat kita tuh malah kepikiran, oh ternyata kehidupan ini nggak lama. Tapi setelah itu kita bisa lupa, kita bisa melupakan kejadian itu, kita bisa melupakan bahwa kehidupan ini sementara, kita bisa lupa bahwa kita akan mati dan kita bakal dihisap atas setiap tindakan kita. Dan si penulis bilang saat ini dia saat ini merasa sering gitu ya, sedang sering kepikiran tentang kematian dan aku menganggapnya ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada si penulis untuk memudahkan dia untuk lebih dekat kepada Allah. Karena ketika seseorang udah terpikir tentang kematian, kemudian mudah mengingat kematian, apalagi orang di sekitarnya itu ada yang men-trigger sehingga dia tuh mudah teringat kematian, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seseorang itu, biar orang itu lebih mudah untuk mengingat Allah, lebih mudah untuk merasa bahwa akhirat itu lebih dekat. Dan ketika seseorang sudah merasa yang akhirat itu lebih dekat, mengingat bahwa kematian itu lebih dekat, kemudian mengingat bahwa kita itu bakal mati, dia akan menjalani kehidupan ini dengan produktif, menjalani kehidupan ini dengan lebih baik, menjalani kehidupan ini tentunya akan sangat berhati-hati. Dan itu yang aku dapat dari apa yang si penulis ini aku tadi sampaikan terkait dengan saat ini dia lagi sering kepikiran tentang kematian gitu ya. Dan buat si penulis, ketika kamu sedang kepikiran tentang kematian, jadikan itu sebagai penguat keimanan kamu, biar kamu bisa menjalani kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih produktif, untuk fokus kepada akhirat kamu, bukan fokus ke dunia gitu ya. Jadi buat buat si penulis tetap semangat gitu ya. Dan aku justru malah cemburu gitu ya ketika kamu bilang kamu saat ini sering kepikiran tentang kematian. Karena aku sendiri menyadari sulit banget untuk terpikir gitu ya. Mungkin saat ini kita bisa nih lagi kepikiran tentang kematian. Tapi setelahnya kita bakal lupa, kemudian dengan mudahnya kita berbuat dosa. Kenapa kita seringkali mudah melakukan perbuatan dosa? Itu karena kita nggak pernah kepikiran bahwa kita itu bakal mati, teman-teman. Dan seandainya kita lagi kepikiran tentang kematian, kita bakal lebih hati-hati dalam bertindak, lebih hati-hati dalam melakukan sesuatu yang mestinya kita akan melakukan hal yang baik-baik saja, menghindari dosa, menghindari sesuatu yang buruk, menghindari sesuatu yang Allah larang, karena kita tahu kehidupan ini nggak kekal, kehidupan ini bakal berakhir dan kematian itu pasti sudah dekat gitu ya. Kematian itu adalah kepastian dan itu yang membuat keimanan kita itu semakin tinggi, semakin kuat kepada Allah. Dan menurut aku si penulis ini aku saat ini
sedang diberikan kasih sayang oleh Allah untuk dia biar lebih dekat kepada Allah, biar dia itu lebih mudah untuk berbuat baik dan beramal soleh dari Allah gitu ya. Jadi skenario Allah itu sangat indah teman-teman. Dia membuat kita itu kepikiran tentang suatu hal sehingga kita itu apalagi tentang kematian ini sehingga Allah itu tahu kalau seandainya kita kepikiran tentang kematian kita bakal melakukan sesuatu itu hanya kebaikan aja gitu ya. Gak mungkin kita kepikiran kematian kita lagi mikirin oh aku ini bakal mati nih gitu ya. Aku ini bakal meninggalkan dunia nih. Mungkin aku harus ini ya. Mungkin aku harus berbuat dosa ini. Soalnya kalau di akhirat nanti nggak bisa lagi. Kita nggak bakal gitu teman-teman. Kecuali kalau ilmunya belum sampai gitu ya. Karena kalau kita udah tahu tentang akhirat, di akhirat itu kita bakal dihisap, di akhirat itu kita bakal menemui hari pembalasan gitu ya dari perbuatan kita, kita bakal melakukan hal yang baik-baik saja ketika kita mengingat kematian. Dan itu yang sedang Allah lakukan, yang sedang Allah berikan kepada si penulis ini aku ini untuk biar dia itu lebih dekat kepada Allah, untuk biar dia itu enggak memikirkan dunia terlalu berlarut-larut lagi gitu ya. Oke, itu dari aku teman-teman terkait dengan cerita keenam ini. Kalau teman-teman punya pandangan lain terkait dengan cerita keenam ini, karena dari aku menyadari orang yang masih sering terjadi sering hilap gitu ya, sering sering pelupa gitu ya, dan buat si penulis saat ini kamu sedang disayangi oleh Allah, saat ini kamu sedang dibuat oleh Allah untuk memudahkan kamu dalam beramal soleh. Jadi tetap semangat. Kalau dari aku untuk kamu si penulis jangan sampai kamu kehilangan momen untuk lebih dekat lagi sama Allah karena saat ini Allah sedang membuat kamu itu biar mempermudah kamu untuk dekat dengan dia, dengan Allah ya. Oke. Oke itu ya teman-teman. Itu cerita keenam pada malam hari ini teman-teman. Tapi sebelum ditutup, aku harap teman-teman yang join jangan di keluar dulu ya. Soalnya nanti ada informasi yang harus aku santumin ataupun aku sampaikan sama teman-teman. Oke, itu cerita keenam hari ini teman-teman. Pada malam hari ini nggak terasa udah jam 10 ya. Dan aku mohon maaf teman-teman kalau seandainya dari apa yang aku sampaikan itu agak sulit dicerna oleh teman-teman. Dan aku harap teman-teman yang join kan sama-sama nyimak tadi ya, sama-sama nyimak apa yang lagi kita bahas, kemudian tahu juga ceritanya gimana, dan semoga dari cerita, minimal dari cerita, walaupun nggak dari apa yang aku sampaikan, minimal dari cerita, jam 10 dah sih. Minimal dari cerita yang lagi kita bahas itu ada sedikit manfaat apalagi ataupun reminder gitu ya, reminder untuk teman-teman yang teman-teman dapatkan dari cerita-cerita yang kita bahas pada malam hari ini. Gitu ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang udah join saya ucapkan terima kasih. Nah, ini saya mau sampaikan informasi teman-teman. Oke. Untuk malam hari ini kita sudahin ya teman-teman terkait dengan ceritanya ada 6 tadi dan 6 cerita ini saya nggak tahu penulisnya siapa, saya nggak tahu malam ini penulisnya itu join atau enggak. Tapi intinya 6 cerita ini udah kita bahas dan semoga walaupun si penulisnya nggak nonton nggak ikut dalam dalam Zoom ini, semoga nanti di rekamannya bisa ditonton ya. Oke teman-teman, terkait dengan informasi yang aku sampaikan, jadi di segmen dibacain khususnya di bulan Agustus itu bakal ada perubahan gitu ya terkait dengan segmen dibacain. Nah, saya butuh pendapat teman-teman, saya butuh pendapat, saran, kritik gitu ya. Nanti saya coba untuk kirim linknya di grup. Saya mohon minta tolong gitu ya, minta tolong sama teman-teman untuk berikan saran, kritik, pendapat teman-teman terkait dengan segmen dibacain ini. Di situ teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir. Itu saya nggak minta email, saya nggak minta nama teman-teman, cuman saran kritik dan pendapat teman-teman terkait dengan segmen dibacain gimana. Dan saya khususkan gitu ya, teman-teman nggak apa-apa untuk menyampaikan apapun yang keluh kesah teman-teman selama mengikuti ini. Kakak tuh terlalu cepet, kakak tuh ini gini gitu ya, kakak tuh terlalu gini ya, nggak apa-apa, ungkapin di situ teman-teman. Saya karena dari apapun yang teman-teman tulis di situ, itu bakal menjadi evaluasi bagi segmen dibacain, bagi saya juga gitu ya. Dan insya Allah di bulan Agustus segmen dibacain bakal di stop dulu teman-teman di bulan Agustus ya, di bulan Agustus, dan bakal diganti dengan kelas yang KABI gitu ya.
Dan di segmen bacain ini bakal muncul lagi di September, tapi teman-teman masih bisa untuk nulisin ceritanya. Teman-teman bisa nulisin ceritanya di link di bio Hike Indonesia ataupun link di grup ya yang udah aku yang lama itu pokoknya. Link yang saat ini teman-teman tulisin itu masih bisa ditulis dan ceritanya bakal dibacain di September ataupun mungkin aku kepikiran untuk jadi buat podcast untuk aku bacain sendiri cerita teman-teman tuh. Itu nanti aku pikirin lagi, tapi intinya teman-teman tuh bisa nulisin ceritanya walaupun segmennya nggak ada di Agustus, tapi teman-teman tetap masih masih bisa nulisin ceritanya dan insya Allah bakal dibacain ketika segmennya mulai lagi ataupun mungkin nanti aku buat khusus untuk podcast untuk aku sendiri untuk ngebacain cerita itu untuk bahas satu cerita itu gitu ya. Itu nanti bakal ada di bulan Agustus dan untuk pekan depan ada yang spesial teman-teman. Untuk pekan depan teman-teman wajib hadir. Siapa yang dibacain pekan depan masih masih ada teman-teman. Pekan depan saya ada ya pokoknya ada ya. Saya nggak bisa spill sekarang. Pokoknya teman-teman wajib hadir untuk pekan depan di segmen dibacain pekan depan karena pekan depan adalah pekan terakhir untuk dibacain dan buat teman-teman yang pengen cerita walaupun nanti di bulan khusus nggak ada zoomnya gitu ya teman-teman masih bisa untuk tulisin ceritanya di situ gitu ya. Oke, spesial kah pekan depan? Spesial. Oke, spesial ya. Wah, wajib hadir ya. Oke, terima kasih buat teman-teman untuk hari ini, untuk malam hari ini. Ya, di September saya usahain masih ada. Tapi dengan catatan teman-teman tulisin pesan-pesan, saran, pendapat tentang bacaan. Karena September itu saya tuh pengen ada perubahan teman-teman. Jadi kayak ada pembaruan gitu. Jadi teman-teman tuh sangat disaranin untuk ditulisin apa yang teman-teman tuh pengen gitu. Gitu ya. Oke, malam hari ini mohon maaf teman-teman ya di-update guys ya. Oke, makasih ya teman-teman untuk malam hari ini. Saya Hyung Praka pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen dibacain pekan depan. Saya spill sedikit. Pekan depan wajib hadir buat teman-teman. Ya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you bye bye. Sampai jumpa di pekan depan teman-teman.